Bangsat ini. Gah, Yesus Tuhan bukan gah? Yesus. Iya. Ah, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, gitu. Akhirnya ngambil kesimpulan sendiri di Lontong. Saya tanya, Tuhan berdoa kepada Tuhan? Iya, makanya dengerin dulu, gua lagi ngejelasinnya, tolol, dengerin dulu. Lu mau jadi manusia tertolol nggak sih? Enggak ya, aneh aja gitu loh. Ada Tuhan dibangkitkan Tuhan Tololnya lain ini kebangetan, buat kita. Boleh tolol tapi jangan kebangetan gitu loh. Ya, terserah lah, terserah. Bang, silakan Bang. Oke, gue jelasin dulu sebentar ya. Siap. Gue jelasin dulu. Oke, gue jelasin. Jadi kan gini, Yesus kan bilang, Bapak tolong dong si Lazarus sudah 4 hari mati, udah busuk dia, kata Yesus kepada Bapak. Ya oke lah. Tuhan, gitu. Lalu Tuhan Bapak Tuhan, mau, gitu. si bajigur si tolol udah bilang gua ngejelasin dulu si lontong. Udah dibilang lu Berarti Tuhan tolong, Tuhan Tuhan lain menolong gitu. Tuhan gitu. Waduh. Tuhan minta tolong. Tuhan tolong dong Tuhan. diam dulu lo gembel. Wih, manusia gembol. Tuhan minta tolong kepada Tuhan. Iya, gitu. makanya lo diam dulu. Ini baik. Aduh, susah. Berarti yang membangkitkan Tuhan. Soalnya nggak make sense. Nggak ada Tuhan berdoa minta tolong pada Jangan Tuhan lain. berarti gua ngejelasin dulu. Nanti setelah gua berarti jelasin, Yesus ngomong sama Yesus. baru lo ngambil kesimpulan. Gua jelasin dulu, baru ambil kesimpulan. Gue jelasin dulu sama dirinya sendiri gitu. Nggak dikasih gue kesempatan ngejelasin. Iya, nanti gue jelasin dulu manusia tertolol, nanti baru lo ambil kesimpulan ya. Gue jelasin dulu gini. Jadi Yesus ini kan minta tolong sama Bapak tolonglah si Lazarus ini udah meninggal, udah pada busuk, berarti orang udah pada Yesus itu nangis. Tuhan. Ya Tuhan udahlah. minta tolong pada Lalu Tuhan gitu. Bapak ini Tuhan minta tolong pada belum Tuhan. jelasin. Ada setan. Ya Allah, Tuhan minta tolong pada Tuhan. Sejak kapan ya? Bapak itu siapa ya? Yesus Tuhan, lalu Bapak ini siapa? Dia minta tolong dari Bapak. Tuhan. Tahan dulu ya, gue jelasin sebentar ya. Tuhan tolong Nah, dong, setelah bangkitin si Yesus- Lazarus dong Tuhan gitu. Iya, setelah Terus kata Yesus Tuhan yang di berdoa, atas iya. gini, oke Tuhan yang di bawah. Iya, gitu. dengerin dulu dong. Iya, nanti. Aduh, susah emang kalau mau ke neraka ya Gini begini loh, lah. Kak. Kami ini sebagai orang waras itu susah mengambil, nggak make sense gitu loh. Ketika ada Tuhan berdoa minta tolong pada Tuhan lain, ketika ada Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan lain, susah bagi kami orang waras untuk mencerna itu, Kak. Iya, gue juga paham apa yang di hati lo. Pertama-tama gue juga pikirannya seperti lo, kok Tuhan minta tolong, tapi ternyata ada jawabannya, makanya dengerin. Gue juga pengerti apa yang di otak lo. Sebelum lo ngomong juga gue udah tahu, makanya dengerin. Gue juga paham kok. Nah, ketika Yesus berdoa, lalu Bapa mengirim Roh Kudus. Jadi yang membangkitkan Lazarus ini bukan Bapa. Bapak cuma ngirim Roh Kudus, yang membangkitkan itu Roh Kudus itu yang bangkitin si Lazarus, bukan Bapak. Bapak nggak bisa ngebangkitin, Bapak cuma bisa nyuruh. Makanya nggak pernah Bapak bisa bertindak, karena tanpa Roh Kudus Bapak nggak bisa ngebangkitin si Lazarus. Bapak itu nggak mampu kalau nggak ada Roh Kudus. Makanya Roh Kudus, nah Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini rohnya Yesus. Turun atas nama Yesus, berarti miliknya Yesus. Berarti kalau Roh Kudus yang membangkitkan Lazarus dan Roh Kudus adalah miliknya Yesus, turun atas nama Yesus, berarti Yesus itu Tuhan. Begitu cara berpikirnya. Berarti Roh Kudus ini adalah rohnya Yesus. Nah, pada saat Yesus hidup di dunia itu, Yesus punya roh nggak? Bapak ini sebagai apa? Punya roh nggak? Nah, pada saat Yesus punya roh di dalam dirinya, berarti roh Yesus ada berapa? Gak? Rohnya double. Roh Yesus ada berapa, Gak? Ada kan turun dari Rohnya langit. Yesus itu maha hadir.
Ya, Enggak, roh saya Yesus tanya, itu saya maha tanya hadir. ada Jadi dia berapa? tidak bisa dibatasin. Saya tanya ada berapa? Maha hadir, Kalau jawabnya gitu maha hadir. sekarang Iya, Tidak saya terbatas. tanya berapa biji? Tidak terbatas. Berapa? Tidak terbatas, dibilang tidak terbatas. Satu, tapi bisa memenuhi seluruh alam semesta. Satu lah. Kenapa kalau satu? Kenapa kok harus dikirim? Bukankah ada di dalam dirinya Yesus sendiri? Nah, kan begini. Enggak, dia kan cukup Ya, perlu makanya gini. kan Yesus kan cukup perlu gini. Roh Kudus yang ada dalam diriku, bangkitkan dia, kan selesai. Iya, kan begini kan. Nah, Tuhan mulai itu kan pusing. tidak terbatas. Iya. Kalau saya dia tahu. memakai kata-kata, kau diam Kenapa? dulu. Gini loh, kagak- Kenapa Bapak kan tadi kan juga bilang Bapak mengirim Roh Kudus turun ke bumi kan gitu. Berarti Roh Kudusnya ada di mana sebelum ke bumi? Roh Kudus itu ada di sorga dan di bumi. Ah, di sorga. Nah, yang di bumi itu rohnya siapa? Rohnya Yesus kan? Makanya gini, Loh, gua aku tanya ngejelasin tunggu, dulu tunggu, baru tunggu, lo tunggu, nanya. tunggu, Jadi tunggu, biar lo tunggu, nggak tunggu, nanya-nanya tunggu, tunggu, terus. tunggu. Kayak orang Aku gila. tanya dulu, yang di bumi itu rohnya Yesus kan? Ya, Yang di sorga Roh Kudus kan? iya. Roh Kudus disuruh turun ke bumi kan? Iya, rohnya Yesus juga. Iya, disuruh turun ke bumi kan? Iya. Nah, berarti yang berfungsi Iya. membangkitkan ini Roh Kudus yang ada di sorga, bukan Roh Kudus yang ada di bumi, bener kan? Roh Kudus yang ada di bumi dan yang di sorga itu satu, Ucok. Nah, kenapa kalau satu, kenapa harus turun yang di surga? Makanya Sekarang lu saya udah tanya. dengar. Kan satu Tunggu, di bumi, satu di tunggu. di Kalau surga. memang Roh Iya, Kudus yang makanya. tunggu. Gua Kenapa kok ngejelasin harus dulu. turun? Lu jadi bener-bener kayak keledai Tunggu, liar, ya. dengerin dulu. Lu jangan. Kalau memang Iya, makanya gua kalau jelasin memang dulu rohnya baru Yesus lu yang nanya. Keledai. dengerin. Kalau memang rohnya Yesus itu bisa membangkitkan, Manusia kenapa bebal. kok dengerin? Kalau memang rohnya Yesus itu yang ada di bumi bisa membangkitkan, kenapa kok harus dikirim dari sorga dulu? Kenapa? Makanya gua Mampus. jelasin lo muncung diam dulu. 2 menit. Gimana? 2 menit gimana? lo diam ya. Ya gimana? 2 menit lo diam dulu. Iya, Biar gua ya jelasin. gimana? Gimana? Iya, jangan gua ngomong lo ngomong 2 menit ya. Ya Ini udah. dari 50 sampai 60 ya. Jadi begini. Tuhan itu kan dia tidak terbatas. Dia harus memakai bahasa-bahasa yang sederhana supaya kita ngerti. Nah, supaya kita tahu bahwa Roh Kudus itu turun dari surga, dia harus ngomong bahwa Bapa harus mengirim Roh Kudus turun dari surga. Loh, kenapa dia harus kirim? Padahal di dalam Yesus itu ada Roh Kudus. Itu cuma secara simbolik ngasih tahu bahwa Roh Kudus itu memang asalnya dari surga. Nah, Roh Kudus yang dikirim ke bumi itu kan sudah ada di dalam diri Yesus juga. Makanya kan rohnya Yesus itu di Wahyu pasal 5 ayat 6 dikatakan anak domba itu bermata 7 dan bertanduk 7. Dan itulah ketujuh roh Allah. Jadi rohnya Yesus itu adalah 7 roh Allah. Roh Allah inilah yang menjadikan langit dan bumi, membuat Kudusnya jadi mujizat, 7 setan, menyembuhkan Katanya ada 7 roh ya? itu namanya Roh Kudus. Tadi katanya 1, sekarang Kenapa 7. jadi 7 sekarang? Ya kan Gimana Naruto. sih? 7 itu adalah simbol, bukan berarti rohnya ada 7. Kenapa Itu simbol simbolnya kok karena 7? angka 7. Kenapa simbolnya kok 7? Kok enggak Karena simbolnya itu Tuhan katakanlah menciptakan 1 langit gitu, dan kenapa? bumi ini. Enggak kok, kenapa kok harus Ya, simbolnya 7? Kenapa? Karena enggak 6? gini, Tuhan itu Iya, gue lagi ngejawab nih, lo diam. Ya, Jangan kenapa nanya enggak terus. 6 kok harus 7 Jadi simbolnya? Tuhan Kenapa? itu kan menciptakan langit karena Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Di hari ke-7 dia beristirahat. Jadi 7 ini adalah angkanya Tuhan. Berarti Kalau 6 Tuhan itu angkanya capek manusia, gitu. Berarti makanya ada Tuhan istilah setelah menciptakan 666. capek Tuhannya. Tuhan istirahat. Tuhan capek gitu. Jangan lari kemana-mana dulu, tolong Loh, satu enggak, aku kali tanya. jelasinnya. Kan Malah katamu melebar tadi, kemana-mana. katamu Dia tadi capek, kan makanya Tuhan dia menciptakan bumi dalam 6 hari. Nah, hari ke-7 kan istirahat. Aku mau tanya, istirahat Kita itu fokus dulu diperuntukkan ke untuk satu tema, tolong. dengerin. Kita Berarti Tuhan fokus itu ke capek. satu tema dulu, tolong. Kalau semua dilebar-lebarin nggak kelar-kelar. Yang Si bilang goblok. yang bilang penciptaan langit dan bumi tadi siapa?
Siapa? Iya, maksud saya bukan saya, berarti kalau saya ngomong gitu itu kan kamu karena kamu bertanya, tapi jangan jadi ditanya terus bentar lalu bentar dulu. sini anak. Enggak, tadi kan gini, tadi kan Luga bawa-bawa menciptakan langit dan bumi. Yang bawa-bawa gitu tadi siapa? Ardiansa atau Luga? Jadi teman-teman, inilah cara iblis menyesatkan orang. Gimana Jadi cara sih iblis udah menyesatkan jawab? orang itu dia akan menjauh aku cuma tanya, supaya Ga. dia nggak Aku cuma tanya, Sebentar, diam apakah dulu. Tuhan itu Bentar capek? Bang Ardiansa. Iya, yang mendorong kau bertanya itu setan. Yang mendorong kau bertanya itu Bang setan. Luga, Meredal sebentar. tahu. Ada dokter naik ini. Kita sapa dulu nih. Ada dokter ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Adi. Ya, ini dokter Bang Luga ya. Silakan Bang Hadi. Bang Andi. Bang Adi, assalamualaikum. Gitu, Lanjut aja Bang Ardi dulu, Bang Ardi terusin dulu. Baik, siap. Iya, aku cuma tanya gini. Kan tadi Luga bilang sendiri bahwasanya kenapa kok aku kan tanya kenapa kok rohnya 7 kok nggak 6 kan gitu. Terus juga Luga jawab, karena Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Hari yang ke-7 Tuhan istirahat. Aku tanya simple nih. Berarti Tuhanmu capek? Butuh istirahat gitu? Iya, dia butuh istirahat. Oke, gitu dong. Bukan capek sih, tapi dia punya waktu. Itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah Tuhannya Luga itu Loh. butuh istirahat, gitu loh. Oh, aku mau tanya deh, Luga, istirahatnya itu istirahat di tempat atau istirahat tidur, kira-kira? Perbahan. Jalan-jalan menikmati Udah surga. lah, lu jangan kebanyakan nanya bercanda. Nanti kalau Aku lu tanya, begitu pakai Ga. balok lu diam-diam aja. Istirahatnya tuh istirahat di tempat. Iya, lu jangan Atau kebanyakan istirahat lu jangan kayak apa perempuan gitu loh. hamil, goblok. Kalau lu kayak perempuan hamil lagi nanya, lu diam dulu, ganti ke yang lain. Tadi kan gini Orang Ga, ngomong tunggu apa, Ga, tunggu jelasin gini. apa sih? Tadi kan Luga bilang, iya Tuhan istirahat, bukan capek. Ya udah aku iyain deh. Aku mau tanya sekarang, istirahatnya itu istirahat di tempat atau istirahat tidak di tempat? Itu mau upacara. Iya, lu sebagai orang terkutuk nggak perlu tahu. Lu kok nggak Lu perlu kan orang tahu? gila. Gimana sih? Kenapa Katanya lu harus Tuhan tahu istirahat. Masa Tuhan capek gak? Ya siapa lu? Yang bener aja gak? Lu kan Tuhan anak capek setan. itu terus tukang pijitnya siapa? Kecuali Yang kalau lu pijitin tanya orang Bang capek, Liga, boolnya BJB masih warna merah ya. Siapa dulu Luga. Kembali ke topik yang tadi. Bang Ardiansa, nanyanya jangan gitu gini. Oke, silakan Gini. silakan ke Gini yang cara lain. nanyanya Silakan nih. ke yang lain. Kalau Tuhan itu istirahat, Silakan ke gini yang lain. Luga, kalau Tuhan itu istirahat kan dia masih di surga tuh, maksudnya istirahatnya itu apa ngontrol-ngontrol surga atau seperti apa gitu loh Ga? Istirahatnya seperti apa gitu pertanyaannya. Sekarang kan begini, Tuhan itu kan menunggu kita untuk bertobat. Kan Tuhan itu juga kan ada batasannya. Apakah Tuhan punya kebatasan? Nah, Tuhan punya batas kesabaran. Apakah Tuhan punya kebatas kesabaran? Berarti dia bukan Tuhan dong. Oh, dia harusnya dia bisa sabarnya. Bukan gitu cara kerjanya. Oh, Tuhan juga bisa marah di Tuhan surga. itu artinya mengerjakan itu kan butuh timing. 6 hari. Nah, di hari yang ke-7 dia berhenti dari segala pekerjaannya. Oh, gitu. Ya dia berhenti artinya ya dia Iya, cari iya. kerjaan lain. Misalnya Oke, dia aku udah mulai dia paham nih duduk Bang di Adi. depan Paham kan? tempat, Ya udah, misalnya udah. Adi, dia duduk di Ya, aku udah udah paham mulai kan? paham. Jadi ternyata banget sih. Tuhan itu capek. Nah, pertanyaan saya, yang capek itu Tuhan Yesus, Tuhan Allah, atau Tuhan Roh Kudus yang capek? bukan capek. Tuhan itu bukan capek, tapi dia berhenti dari pekerjaannya. Dia misalnya dia pengen duduk, dia pengen Oke, aku udah ngopi. paham nih teman-teman. Goblok Jadi banget. yang berhenti dari pekerjaannya itu yang Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Allah, Tuhan Bapa yang berhenti dari pekerjaannya. Yang mana? Ya ketiganya itu sama. Karena ketiganya itu adalah satu. Makanya Berarti itu hanya 3. si ketiganya. goblok lagi. Itu 3 bagian pikiran, Katanya perkataan, dan ketiganya. rohnya. Coba yang bilang ketiganya Iya, tadi siapa? ketiganya artinya ketiga bagian, bukan ketiga Iya, Tuhan. ketiga tolong. bagian. Berarti bagian Tuhan ada 3. Enak Bener nih, kan? Bagian yang mana yang istirahat? Pikirannya, Bagian mana yang istirahat? perkataannya, rohnya. Kan ada 3 tuh, pikirannya, perkataannya, rohnya. Bukan 3 Tuhan. Iya, yang capek yang rohnya atau yang perkataannya yang capek? Iya, yang mana dari 3 bagian ini yang capek? Yang Bukan mana? capek, Istirahat. gembel. Istirahat. Bukan capek, dia beristirahat.
artinya berhenti. Cari pekerjaan lain katanya, kata Luga. Cari pekerjaan yang lain. Enak banget. Pekerjaan apa Luga? Emang Jadi paling pertanyaannya gini juga, yang berhenti istirahat itu yang mana gitu loh ga? kan ketiganya itu satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu berhenti dari pekerjaannya menjadikan langit. Setelah dia berhenti ngapain ya? Misalnya dia mau duduk dulu untuk disembah, dia mau misalnya dia mau minum anggur, gitu lah. Lain diam dulu kalau dijawab. Kalau nyiptain gak ya bareng-bareng rame-rame 3-3 gitu ya gak ya? Udah dijawab lu gak tadi kan gini. Dengerin lu, jawabannya bagus loh. Ya misalnya dia lagi istirahat. Ya mungkin istirahat mau disembah, istirahat mau duduk-duduk gitu ya kayak. Gitu loh. Kalian ini nggak ngerti loh jawaban lu gak? Gua aja yang ngerti loh. Iya iyalah. Jadi masa kayak Tuhan lo melayang-layang kapan istirahat? Iya. Jadi sebelum masuk gitu loh. Itu kan kayak sama kayak kita. Selain diam dulu sebentar aja, kebanyakan nabrak. Jadi waktu dia berhenti istirahat itu bisa jadi dia ngaso, bisa jadi dia nyantai, mau disembah, gitu ya kayak. Ya iyalah. Nyambung kan gua. Siap Bang Handi. Tapi gini Bang Handi, ketika Tuhan berhenti menciptakan atau istirahat, berarti Tuhan nggak menciptakan lagi ya Gaya? Berhenti menciptain ya? Habis itu cipta lagi besok-besok. Ya masa dia mau ciptain langit terus tiap hari, lu udah gila ya? Langit satu aja belum kelar, langit satu aja udah kebanyakan. Langit bikin langit. Maksudnya manusia, maksudnya manusia. Apakah Tuhan ketika beristirahat itu Tuhan nggak menciptakan manusia lagi atau nggak menciptakan Yesus lagi atau gimana? Enggak. Kan dia sudah menciptakan Adam. Setelah dia menciptakan Adam, ngapain lagi dia menciptakan Adam? Dia kan udah menciptakan Adam di dalam Adam. Program itu udah berjalan Jadi gini. Nah dia jadi menurut lu Gat, Tuhan itu kalau sudah menciptakan Adam, nggak ada lagi urusan. Adam tinggal beranak cucu gitu loh. Iya, tadi kan gitu. Iya. Dia mau main kayak suka dia. Tadi kan Bang Luga mengatakan bahwa di saat dia beristirahat, bentar Bang, di saat Tuhan beristirahat, katanya dia cari pekerjaan lain. Nah, pertanyaanku, pekerjaan apa itu Bang Luga yang dikerjakan? Udah dijawab tadi Bang, kadang ngaso, kadang disembah, kadang ngopi. Udah dijawab tadi itu. Nah, kadang minum anggur juga. Dia duduk, dia ditatanya, disembah oleh para malaikatnya, dia duduk. Nah, terus misalnya kalau dia lagi pengen ngurut kalau dikasih tsunami lo biar lo meninggal. Itu kan Tuhan semua. Nih gua si Andi Kledes gua matiin aja nih, banyak ngomong. Jadi gini, Tuhannya Luga itu kan Tuhan yang ngatur. Jadi hasil laporan pengamatan Luga di surga, Tuhannya Luga itu duduk di cerubin bersama malaikat pengawalnya di samping. Gitu loh. Kadang dia berdiri jalan-jalan di surga, kadang dia disembah. Gitu loh aktivitasnya Tuhannya tuh. Tapi kenapa harus butuh pengawal Bang Handi? Berarti Tuhannya Luga takut gitu, harus dikawal. Berarti takut dihajar sama setan. Jadi perlu pengawal. Terangin enggak? Ini mungkin gini Bang Handi. Bentar Bang Handi. Kok Bang Handi dulu tuh bergelut gitu. Apa Tuhan butuh refreshing gitu maksudnya? Jangan kebanyakan suara. Terangin dulu gak kenapa perlu pengawal, itu dulu pertanyaannya. Kenapa perlu pengawal Tuhan Luga? Tuhan kan punya malaikat. Sekarang kembali lagi gua tanya sama lo. Tuhan ciptain malaikat apa karena dia takut ada yang ngejahatin dia? Enggak. Lalu maksudnya malaikat aku itu tanya, kenapa kok butuh pengawal? Itu sama, aja kenapa? Iya, kenapa kok Tuhanmu butuh pengawal? Ya sama gitu loh. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menciptakan malaikat? Ya jawabannya ada di lu. Kenapa Tuhan menciptakan malaikat? Tuhan menciptakan malaikat. Jawabannya sebenarnya ada di lu. Ngapain lu tanya ke gua? Kalau pengawal itu mengawal siapa? Coba aku mau tanya. Mengawal siapa? Iya, malaikat itu buat apa? Malaikat itu buat apa? Buat ngejaga dia. Jangan gini dong. Iya, sekarang malaikat itu diciptakan buat gini aja gak lu jawab gak? Buat jaga-jaga aja kan kadang-kadang ada apa itu? Itu jawabannya ada di lu. Jangan lu tanya ke gua. Pengawal itu sama jawabannya tuh. Kenapa Tuhan menciptakan malaikat? Kemungkinan terjadinya hal-hal buruk terhadap Tuhan. Nah itu.
Lanjut Bang Ya Andi. buat jaga-jaga lah, namanya pengawal buat jaga-jaga. Udah, jangan terlalu dipersulit lah. Oke. Siap. Tapi Lanjut. kira-kira Bang Andi pada saat malaikatnya mengawal itu pakai baju apa gak? Janganlah terlalu begitu juga. Nanti dia pusing dia jawabnya. Oh iya. Berapa orang malaikat gak yang jaga Tuhan? Iya, jangan kita bertanya-tanya gini loh. Iya, berapa malaikat? Berapa malaikat? Gak banyak gak? Iya kan Tuhan itu kan menciptakan malaikat itu kan untuk menjadi. Wah, malaikat itu ya miliaran lah, jutaan lah, banyak. nggak bisa ngitung lah. Oh, miliaran. Pantas aja ya surga rame ya, Ga ya. Beribu-ribu laksa. Iya, pantas aja apa surga itu rame gitu ya. Loh, di surga itu ada pom bensin, ada mobil, ada pesawat. Buset. Loh iya dong. Tuh. Udah canggih katanya Bang Buset Andi dah. di sana. Udah ada MRT juga Oh katanya. gitu. Iya Bang Luka. Kok Ada Sekarang busway, gua tanya, ada busway nggak di Tuhannya sana? di sebelah Lebih mana? Ga? enak mana punya surga? Enggak, aku mau tanya. Tuhannya di Enggak, sebelah sekarang gua mananya tanya, pom lebih bensin enak kira-kira mana Ga? di surga ada mobil? Enggak. Apa cuma di surga? Lu Ga, tahtanya Tuhan Bentar dulu, itu di sebentar surga, dulu. tahtanya Sebentar. Tuhan di surga. Lebih enak mana? Itu di sebelah Di surga mana ada gitu loh. mobil daripada tidak ada mobil. jadi Wah, begini ditanyain teman. juga. Yang Gua tadi nanya gue dulu, terangin jangan dulu biar orang teman-teman dulu yang nanya, paham. gantiin yang nanya. Dia nggak banyak nanya. Ibarat kata Gantiin surga yang luga nanya. itu kayak dunia ini, misalnya Jakarta. Iya. Ada Jangan lo nanya ada terus. istana Gua presiden juga gitu pengen ya. nanya sama lu. Ntar dulu ga, ntar dulu ada istana presiden. Nah, disitulah Tuhannya Sebentar. lu gak bertahta gitu lu. Jadi dia tinggal memantau keadaan Jakarta. Ada malaikat Jadi di situ. ada istananya ya Bang Handi Tuhan itu ya? Ada, namanya cerubin. Oh, gitu. Tanya aja. Bener nggak? Bener nggak? Ada istana ketuhanan gitu? Sebentar, gua pengen nanya dulu. Enggak. Sebentar, gua Kan juga kalau pengen presiden nanya kan sama lu. ada istana Bukan kepresidenan, cuma lu aja yang ya kan? Nah, kalau Tuhan itu ada istana Iya. ketuhanan gitu, ada? Jawab aja, ada cerubin nggak? Tanya gak? Iya, istana raja segala. Nah itu. Ah, berarti Tuhanmu sekarang tuh gua tanya Tuhanmu sama tuh lu. masuk di dalam Di surga istana Islam atau ada ada di mobil luar nggak? istana ga? Di surga Nggak, aku mau Muslim tanya, ada mobil nggak? Tuhanmu itu masuk di dalam nanya istana dulu, di Tuhan surga atau Muslim. ada di luar istana Tuhan? Iya, gue tenang dalam dulu, lah. gantian lu udah 100 kali nanya, gue belum nanya dari tadi. Ih, si Aku gembel cuma tapi pengen banget lu konfirmasi ditanya. aja ke Luga bahwasanya di surga lu ada mobil nggak? Tuhanmu itu ada di Iya. dalam istana Iya, di atau dalam- di luar di dalam istana istana, di ketuhanan dalam- gitu loh. Juga. Gak gini dalam gak? surga Kalau itu. Bentar, kalau bentar. presiden kan kalau presiden kan Bentar, Bang. presidennya Ya, ada di Bang. dalam istana kepresidenan kalau presiden. Nah kalau Tuhan itu ada di dalam istana ketuhanan nggak? Ya di dalam kata lu gak. Jadi surga itu bertingkat Betul. berdasarkan Oh berarti pengalaman gedean lu, siapa Ga. gak? Tuhanmu atau Surga itu istananya gak? bertingkat. Tingkat paling tinggi apa gak? Yerusalem baru gak ya? Paling Enggak. tinggi ya. Pertanyaannya gedean siapa? Tuhanmu atau istana Tuhanmu? Oke, jadi begini. Pada dasarnya Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Loh, kok Tetapi Tuhan masuk? itu kan juga dia juga selain dia besar, dia juga butuh kemuliaan. Oh Ya, bisa mengecil karena juga. kalau Tuhan lebih besar dari istananya, itu namanya bukan kemuliaan, namanya jadi lontong sayur. Karena nggak ada keindahan. Karena bukan cuma Tuhan maha besar, Tuhan juga maha indah. Butuh ya. Iya kan kayak Tuhan lo nih, ditanya di mana nggak ada tempat, ditanya di mana nggak ada tempat, itu namanya lontong jadinya. Saya mau Di nanya, mana Bang istananya Luka. Tuhan? Oh Tuhan lebih besar dari istana Tuhan ada di dalam sana, itu namanya orang gila. Jatuhnya kayak tukang Waktu sayur. Yesus dipaku Makanya berapa Tuhan itu pakai butuh pakunya? keindahan, makanya Ini dia paku harus 7 nih. duduk di dalam istana, kerajaan. Iya, jadi jangan kayak orang goblok. Kata lu gak gini guys. Jadi Sekarang, surga kalau itu di surga lu ada bertingkat mobil ya, nggak? Gak ya? Bener gak? Surga, Di surga Islam ada mobil levelnya nggak? gak ya? Surga Kita ya, jawab Kak, dulu ya? Gue tanya dulu. Begini gak? Jadi, Enggak, gua kita tanya jawab dulu. kita harus adil juga dong. Gua nanya dulu nih. Di surga Islam ada mobil nggak? Kita jawab dulu pertanyaannya. Di surga itu Apa? Kak, kalau Islam ya, Nggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di surga Islam ada mobil Iya nggak? dengerin dijawab gak?
Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang Ada mobil nggak? dengerin dulu gak, yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga. Jadi di surga itu bukan lagi melebihi dari mobil yang ada gak. Enggak, gua tanya ada mobil nggak? Di surga Islam tidak menunjukkan fisik mobil gak, nggak ada kayak gitu. Melebihi dari mobil tuh kayak gimana? Ya melebihi dari yang pernah ya, surga Islam Iya, itu kalau Kak. misalnya Dengerin, Kak. melebihi dari mobil Ya itu kita seperti jawab juga, apa kita harus bentuknya? adil. Di surga Muslim itu gak lebih indah daripada indahnya di dunia. Nggak pernah kita bayangkan indahnya itu gak. Jadi materi mobil itu kecil dibanding pertanyaan Anda gitu loh. Loh, iya, lo kita ini kan punya otak. Kalau kita nggak ngebayangkan namanya orang stres. Kita ini Kalau kan cuman punya mobil otak. Makanya gak? gue tanya ada mobil nggak? Kalau cuman mobil gak, itu terlalu kecil gak? Kecil. Terlalu gampang itu Loh, bagi jangan Tuhan salah kita. lu Bang Ardi. Kata lu gak surga yang Berarti level di paling surga lu bawah, ada surga mobil. Kristen itu Bang Ardi. Nggak, Itu gue cuma tanya kita ada tinggal mobil di apa nggak? kamar. Jangan muter-muter. Jadi kita nggak dapat Ada apa-apa. apa Melebihi tidak? dari mobil yang ada gak? Melebihi dari Lebih mobil. dari mobil Gue gak? tanya ada apa enggak? Melebihi dari mobil kita, adanya. mobil kita Jangan besok itu bilang nggak ada. melebihi dari mobil. Ada mobil apa enggak? Jawab yang benar. Ada. Ya udah udah jawab aja ada. Tamparin pula nanti kok. Ada Ada. mobil iya apa enggak? Ada udah jawab Ada, aja ada, daripada ada. pusing. Mobil lagi. Ada mobil apa enggak? Melebihi Ada, dari ada. mobil ada gak? Jangan kan mobil. Ada, ngikut-ngikut gua aja lo kolor. Jangan tolol-tolol. Mana dalilnya? Kalau surga Ada Islam buktinya itu, enggak? apapun Orang yang sono kita enggak? mau ada gak? Jadi kalau kamu kan pernah bilang bahwasanya di surga Kristen yang level terbawah itu kita cuma dapat taman, kita tiduran di taman cuma dapat baju sama sendal. Kalau di surga Islam nggak kayak gitu gak? Cuman saya sedih kalau surga cuma dapat taman aja, tiduran di taman, dapat baju sama Sekarang sendal. yang udah pernah ke Susah surga banget siapa? kelihatannya kan di surga. Muhammad atau Buat Yesus? tinggal di rumah Sekarang gua doang. tanya, lebih kuat mana? Sebentar. Lebih kuat mana ngomongin sorga, Yesus atau Muhammad? Yesus turun dari sorga naik ke sorga, Muhammad lahir di bumi. Dia di mana? Tahu kita nggak tahu di mana dia berada Lebih sekarang. hancur Yesus. Lebih percaya mana? Saya jawab. Gue lebih percaya Bentar, Yesus. bentar, saya jawab. Lebih hancur Yesus gak? Orang dimatiin dulu terkutuk. Nabi saya enggak. Orang Yesus aja ditampol sama Yesus yang bangkit, mati. Muhammad bisa bangkit Gimana nggak? sih? Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Yesus Alaihi sudah Wasallam bangkit, kagak Ucok. pernah digamparin, kagak pernah dipermalukan, ditelanjangi. Enggak, gue tanya dia sekarang di mana? Sekarang di Daripada mana? Yesus gitu loh. Di Kak. sisi Allah. Di sisi Allah. Di sisi Kak. Allah. Buktinya ada nggak? Iya. Buktinya bukti, Ada. bukti bukan cuma Kalau misalnya Apa dimintain bukti buktinya? Yesus di surga Udah pernah bisa ngecek kan? konon belum? Ada di Al-Quran ada orang-orang itu Iya, yang makanya. yang meninggal dalam keadaan Bukti syahid itu itu berada di sisi diminta Allah. Yesus di surga mana bisa? Dengerin nggak kalau orang menjawab? Orang-orang soleh itu ada di sisi Allah, Kak. Buktinya yang ditanya. Iya, udah pernah ngecek belum? Belum ada yang ngecek lah, Kak. Masa orang ke Aduh, surga bolak-balik belum kayak selesai lu? Lu ga ini gimana? Masa Iya, disuruh berarti ngecek gua ada sih? bukti rasanya. Kalau lu udah pernah ngecek belum kah? Lu udah pernah Makanya ngecek belum? supaya enggak. Enggak, aku mau tanya lu udah pernah ngecek Lo belum? kan Yesus udah bangkit. Enggak, aku tanya Yesusnya lu. udah bangkit, Aku tolong. tanya lu. Udah, Lu sendiri. Udah pernah sering. ngecek belum? Udah Nah, mana bolak-balik buktinya? kita. Mana buktinya? Kita Open ada cam. di Open cam buktinya sekarang. Iya, jangan buktinya cuma open. katanya aja. Iya, Itu buktinya tunjukkan mana? real bukti itu. Namanya Loh, katanya itu sesuatu yang bukti. real. Sekarang saya tanya, mana buktinya kalau kamu pernah ke Oke. surga? Coba buktikan. Sebentar. Ah, mana fotonya? Kan lo Mana kan fotonya sudah pas waktu mengakui lu ke bahwa surga? lo- Lu fotoin nggak? Ada dokumentasinya nggak sebagai bukti? Sebentar. Iya, ada videonya nggak? Pas Ada waktu dia lu ke bawa, surga. dia bawa trompet itu, dia bawa trompet turun. Trompet dari surga itu bunyiin nggak? Sangka kalah Iya, lu. coba. Kwek, kwek, kwek. Kwek, kwek, kwek. Itu yang pernah dia kan pernah ribut sama si Pipo tuh. Pas dia bunyiin trompetnya si Pipo rontok giginya 3. Dengerin itu. Coba gak mana trompet lu gak? Katanya dari sorga itu. Mana gak? Bunyiin nggak? Itu yang lu bawa dari surga itu lo gak? Coba. Oh, dia beli online 5 juta. Lu bisa open cam gak? Murah banget. Tunjukin trompet lu gak? Nah inilah kan artinya kan debat di sini kan yang ngomong semuanya jadi capek jadinya malas gua. Enggak, coba ceritain pengalaman lu di surga seperti Jadi apa, gini Kak? ya, Dari surga diam yang dulu tingkat ya. paling bawah sampai yang paling atas gimana, Kak? Gini nggak usah bukan itu. Sebentar kan gue udah bilang
Kita ngomong yang real-real aja, jangan kita ngomong yang halusinasi. Kalian aja. Kalau Yesus sudah bangkit dari kematian. Iya. Sebentar dulu, Yesus itu kan bangkit dari kematian kan bukan halusinasi, saksi matanya ada, ya kan? Tapi kalau misalnya Muhammad dia naik ke sorga, kita tidak bisa membuktikan. Karena kalau orang naik ke sorga, gimana yang mau ngajak orang lain yang lihat? Nah, sekarang memang ada yang pernah lihat Yesus di surga, Kak? Ada pernah lihat Yesus di surga? Kan kalau Yesus sudah bangkit dan orang mati, lu nggak perlu ngecek ke sorga karena kejadiannya semua di bumi, udah dibuktikannya di bumi. Ngapain lagi? Lu cuma omdo doang, nggak ada juga ya saksinya. Kan begini loh, intinya musuh kita kan kematian. Ketika orang bangkit dari kematian, itu nggak perlu lagi kita ngecek di surga karena dia udah hidup selama-lamanya. Orang dia udah bangkit, ngapain lo ngecek ke surga? Tapi kalau mau jadi lu percaya gak? Jadi lu percaya gak kalau Yesus di surga itu gak? Lu percaya Yesus di surga itu ada tatonya di pahanya Raja Segala Raja? Lu percaya tuh? Lu percaya tuh? Di jubah dan di pahanya tertulis Raja Segala Raja. Lu percaya kayak gitu? Tuhan kok ada tatonya? Lu percaya kayak gitu gak? Lo kan Yesus sendiri kan sudah bangkit dari kematian. Apalagi yang sekarang bisa lo bantah nggak? Iya. Bisa nggak lo lu kalahkan? percaya kayak gitu-gituan gak? Boro-boro bentar lagi juga lo mati. Dulu lu kan ngomong kayak gini tahun 2020. Kan penjaminnya lu diam dulu. Dulu Lu kan ngomong kayak gini ya. 2023 nanti Yesus turun. Ini belum turun gak? Udah mau habis nih 2023-nya. Mau habis nih jatahnya nih. Ntar lagi beberapa bulan. Ini jadi nih. rapture nggak? Bukan 2023. Bukan 2023, bentar lagi. Iya, kan lagi. Dia akan turun di Yerusalem. Nah, jadi makanya kan mau turun di Yerusalem nggak perlu ngeributin Al-Aqsa. Karena yang punya udah mau datang, nanti yang datang nanti lu dimatiin di situ. Jadi mending dari sekarang jangan dicolek-colek di Yerusalem karena nanti gua sama Yesus itu memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, lu jadi kalau kan bisa lagi mati. Lu gak persiapan mau ke Yerusalem? Iya, 1000 tahun di bumi doang. Jadi lu gak persiapan ke Yerusalem jemput Tuhannya turun. Dia memerintah 1000 tahun di sana. Lah ya berarti nggak jadi naik ke surga dong Bang Andi, lu gak? Habis itu baru naik. Hah? Oh setelah Habis- lu memerintah habis 1000 tahun di Yerusalem baru lu ke surga gak? Habis 1000 tahun masuk ke dalam kekekalan, tapi 1000 tahun dulu di bumi fisik itu bukan roh Kamu fisik. rencananya nanti Jadi 1000 di tahun bumi yang memerintah sekarang kita Yerusalem 1000 tahun dulu hidup di kamu. sini. Jadi gua nih iya sama Yesus di Wahyu pasal 20. Kalau lo kan sudah jadi bangke. Ya iyalah emang lo dia. Makanya gua udah bilang, Mas, daripada lo ribut mending lo Kerajaan Yesus memerintah 1000 tahun di Yerusalem. Ini ceritain nggak? Kalau si Andi kan bentar lagi meninggal. Ntar lu Mas Kena Ben. stroke, matilah dia. Nah, nanti yang dijemput oleh Yesus itu lu kayak si Bom Bom sama Walabu ikut nggak? Jadi kemarin ada teman gua namanya Ray. Bang Luga, saya dapat melihat Bang Luga duduk di atas tahta emas itu bersinar luar biasa dan katanya Bang Luga akan memerintah bersama Yesus sebagai raja segala raja. Ih, gua bilang udah dapat tahta Itu lagi. lu posisinya lu jadi pernah ngomong nggak? raja atau jadi apa Kak? Di situ gak? Gak, lu pernah ngomong yang tidak dibaptis selam itu semuanya neraka. Nah, bagaimana ya si Bom Bom tidak baptis selam? Ya pasti masuk neraka Nah, lah. tuh, Bom Bom neraka semua Dia kan lo. masih memerintah dengan Walaupun itu neraka semua selama dong. 1000 tahun. Kasihan dong. Ya pokoknya yang tidak percaya. Jadi kemarin temen gue mimpi lagi dia namanya Re. Bang, gue mimpi bang Ki Juma, Uniripa, Prince Donditan itu diseret-seret binatang ke lahar Gunung Merapi. Lalu ketika mereka diseret ke lahar Gunung Merapi, tiba-tiba tuh di bawah ada yang teriak, gua udah gembel di bumi, udah miskin, gua masuk neraka lagi. Dia teriak, gua udah gembel di bumi, kenapa gua masuk neraka lagi? Siapa? Jadi si Teman kamu yang mimpi itu siapa, Kak? Teman kamu yang mimpi itu? Donditan, Mualaf Prince.
Ada juga teman saya kemarin, Dia nggak dengerin mau nggak? sebutin namanya, tapi nanti gue Ada juga ceritain. teman saya. Enggak, ada juga teman saya mimpi begini. Nanti sekarang Ya, ceritanya. Sebentar dulu. Ada juga teman saya mimpi kemarin nggak dicerita kepada saya. Paulus yang botak itu diinjak-injak lehernya nah di neraka ya, Kak. Gitu loh, mimpi juga teman saya tuh. Gitu loh. Saya Ini juga berbalas mimpi Bang kita Adi. ya, Kak ya. Saya juga Bang Adi, kan gini. Katanya Tunggu. udah Tunggu, kiamat. Ingat Kalau- gak? Kalau gua kan namanya dia mimpi. Luga, ingat gak kita itu pernah debat kapan hari itu, ingat gak sama gua? Nah, setelah gua debat sama lu itu malamnya gua mimpi gak? Serius ini beneran, gua nggak bohong ya gak? Lu bisa percaya, boleh juga percaya juga kan gitu. Nah, iya, gua mimpi pada saat gua itu kan diajak jalan-jalan malaikat nih. Nah, ternyata di bawah itu ada yang minta tolong gini, tolong. Loh, kenapa itu orang minta tolong? Aku tanya sama malaikat. Oh, dia itu adalah Luga Tambunan, dicelup-celupin gak? Botaknya tuh dicelup-celupin ke dalam neraka, dibanting-banting gitu gak? Gimana gak menurut lu gak? Gimana? Jadi gini kan, oke lah nggak apa-apa lah, nah itu kan Ya, kita kan lu berbalas benar apa enggak, mimpi, kan kan? hanya lo dan Tuhan yang tahu. Tapi iya, kalau ini teman gue namanya Ray, orang Teman gue namanya Leo juga. Teman gue namanya Leo, Kak. Malah Teman gue namanya Leo bermimpi gitu ya. Lo lihat gini gak, dengerin dulu gue gak. Teman gue namanya Leo, dia lagi mimpi, dia cerita sama saya. Ternyata orang yang memakan babi di dunia ini diinjak-injak lehernya sama babi di sana, gitu loh. Itu Leo yang ngomong sama saya, mimpi juga. Jadi yang lebih lucu begini. Ngomong mimpi. Nanti teman gua Ray, nanti gua ajak podcast ya. Nanti si Ray teman gua, nanti gua ajak podcast, nanti gua bikin podcastnya. Jadi gini. Nanti Jadi Ani kirim juga ketika itu sebelum di bawah podcast, itu ada orang teriak-teriak. nanti dicek Di bawah ada orang rumah sakit jiwa Bentar dulu dulu. gak? Takutnya halusinasi gak? Iya nggak apa-apa, dicek juga nggak apa-apa. Tapi dia kayaknya bukan mimpi deh. Iya kayak mimpi gitu. Lalu di bawah ada orang teriak. Gua ini udah gembel tapi masuk neraka lagi gitu aja. Gua nih udah gembel, gua di bumi udah miskin, gua masuk neraka pula. Labu itu jangan-jangan. Wah, labu itu. Awak labu juga masuk. Wak labu, bom-bom, Donditan, Juma, Uniripa, Muala Prince masuk. Jadi gini ya. Aduh ada telepon. Gila, ada telepon. Iya, malah aku sendiri yang mimpi gak waktu itu kamu dicelup-celupin sama malaikat gitu. Katanya kamu minta ampun gitu katanya gak. Dicelup-celupin, setelah dicelup dibanting. Terus akhirnya ada satu yang keluar. Ternyata apa? Yang keluar itu giginya Luga itu protol semua, teman-teman. Gitu. Iya, giginya tuh protol gitu. Mau aku ambil gini nih sama malaikat. Ardiansah nggak boleh diambil itu. Kenapa? Itu giginya orang kafir gitu kan. Bau babai gitu katanya. Kebanyakan makan babai dia, nggak boleh katanya. Ya udah, aku nggak ambil. Aku mau ambil, mau aku tunjukin sebagai bukti gitu loh, Ga. Iya. Ga, dengerin. Aku kan mau ambil rencananya. Mau aku ambil sebagai barang bukti gitu loh. Iya. Biar percaya. Tapi yang ternyata sama temen gue ini, malaikatnya, itu sama ada malaikatnya nggak binatang. boleh diambil gitu kan. Iya, itu nyeret-nyeret si Juma sama Miripa itu diseret-seret ke lahar Gunung Merapi, diseret Sekarang sama ini binatang. kita serius dikit lah Kak, dengerin dulu. Kita nggak ulah mimpi-mimpi itu kan tergantung mimpi orangnya. Nanti kita berbalas pantun mimpi, nggak bisa dibuktikan gitu ya. Sekarang gini aja. Menurut Luga Tambunan, Bapak itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada Yesus. Yesus tidak bisa bekerja kalau tidak ada Roh Kudus. Begitu ya Kak ya? Ya. Betul. Artinya waktu Yesus mati pincang dong Kak. Waktu Yesus mati 3 hari pincang dong. Bapak tidak bisa ngapa-ngapain. Gimana mikirnya Kak? Coba. Enggak dong. Penjelasannya gimana itu Kak? Kan yang makan badannya Yesus kan tetap ngegetokin kepala Lucifer di neraka. Ketika Yesus mati dia turun ngegetok muncungnya Lucifer, digetok pakai besi. Buset. Nah, Loh kan kata kamu kan Iya.
kalau nggak ada Roh Kudus, Bapak nggak bisa hidup, karena Roh Kudus yang hidupin Bapak. Kalau nggak ada Yesus, Bapak nggak berdaya. Betul. Karena yang beraktivitas ibaratnya itu Yesus. Nah kalau waktu Yesus mati terus gimana? Bapak kan jadi powerless gitu, nggak berdaya. Gimana dong? Yesus mati itu kan yang mati kan badannya, dianya turun ke jurang maut, mengetok palanya Lucifer. Jadi pas 3 hari itu dia ngegetokin palanya Lucifer di si Lucifer dianjing-anjingin sama Yesus. Anjing lu kurang ajar. Udah cukup itu. Gitu. Kedua ya. Nah ini nih kita ngomong di surga lagi nih. Yesus itu masih badannya yang ada di bumi atau udah ganti badan jadi emas? Enggak. Yesus. Oh dia bisa berubah-berubah, bisa kadang-kadang tubuh kemuliaan dari tembaga, bisa jadi seperti di bumi bisa. Tapi udah tubuh kemuliaan, udah tubuh kekal, udah nggak bisa mati. Kayak gambaran di buku lu itu ya, kayak gitu kira-kira. Selama-lamanya. Kan lu ada punya buku tuh kayak gitu, kira-kira modelnya. Ya, kira-kira gitulah. Nah, jadi gitu gambarannya seperti apa ya itu ya? Kira-kira. Ada tanduk berkepala apa ya? Tanduk 7 itu ya kak ya? Bermata 7. Iya, bermata 7 kayak gitu. Kalau itu simbol. Kalau Yesus itu yang nunggang kuda. Laki-laki berjubah nunggang kuda. Kalau domba itu simbol doang. Kan menurut lu di surga itu kak, Lucifer gak? Di surga itu ada 2 tahta, ada tahtanya Bapa, ada tahtanya Yesus ya kak ya? Ya, ada 2 tahta. Jadi itu berdekatan Ya, istananya apa berjauhan nggak? Bersebelahan lah. Kan Istana di sebelah kanan. ya nggak terlalu jauh sih di sebelah kanannya. ya kayak istana Wapres sama presiden sama Wapres gitu ya, nggak jauh ya? Enggak, duduknya bersebelahan Bang Andi. Kagak, Bukan Wapres. dua istana. Yesus itu bukan wapres. Lah kalau duduknya beda istana ya nggak bersebelahan Sama, dong namanya, sama. nggak duduk bersebelahan namanya. Duduk bersebelahan apa ya bertetangga kak? Iya. Bersebelahan Bersebelahan. kan, bersebelahan. Oh, berarti ada 2 kursi gitu. Satu kiri, satu kanan. Iya, 2 singgasana. Sana. Tapi kan Bapak nggak ada fisiknya kak. Yesus ada. Bapak ada fisiknya, siapa yang bilang Yesus Bapak Oh, ada fisik? juga. Nggak ada badannya. Oh ada juga. Oh, Bapak ada fisiknya Siapa juga, yang bilang? daging kayak manusia gitu ya. Kurang lebih ya. Adalah. Soalnya selama ini kan bilangnya Iyalah. Bapak itu cuman roh, kata teman-teman Rambutnya kau. putih, matanya seperti kilat. Oh rambutnya putih. Makanya kesempatan Kan orang gila itu, manusia gila itu yang ngomong gitu. Tapi kalau Wanes itu kak, Yang bilang gini Bapak kak. cuma itu orang gila, Samuel biasanya ngomong. Kalau menurut Samuel Siahan yang Wanes Herdi semuanya ini yo, ya Bapak itu Yesus itu sendiri, jadi satu tahta kak. Menurut Wanes. Salah. Orang sesat, malas gua ngurusin manusia sesat. Kalau mau ke neraka aja lah, capek gua ngurusin kayak Nah dia kan juga wajar berpendapat dong. Orang Wanes juga katanya menyatu satu gitu loh. Bapak dan Yesus itu juga gitu. Ya, tapi kan penentunya kan di nabi, bukan di guru. Kalau Wanes kan guru-guru, bukan nabi-nabi. Kan ada 5 tuh. Rasul, penginjil, nabi, guru, gembala, ada 5 jawatan. Kalau guru-guru kan bukan penentu. Yang penentu tuh nabi, bukan guru. Guru tuh ngikut nabi, bukan nabi ngikutin guru. Oh pendapatnya. Guru ngikutin nabi, bukan nabi ngikutin guru, paham? Oh ya berarti pendapat Nabi kayak lu itu lebih akurat dibanding mereka gitu. Gitu ya kak? Justru mereka yang membuat ajaran gua dijadikan kurikulum di kampus-kampusnya guru-guru. Bahannya dari nabi, bukannya gua ngikutin guru, gurunya ngikutin nabi. Kan ada aturannya. Karena nabi lebih tinggi dari Tapi guru. guru mengatakan Nabi ini sesat. Gitu loh. Ya mana yang benar makanya ini gitu loh. Setiap hari ribut aja, tiap hari ribut Lalu aja kak.
Ya udah sekarang kan. Ya sekarang gue tanya Samuel pernah ke sorga nggak? Kalau nggak pernah ya udah diam. Itu aja. Jadi Anda Kalau dia lebih pernah ke sorga, akurat. ya kita mau dengar. Anda lebih akurat karena Anda sendiri yang pernah ke surga membuktikannya ya Kak ya. Iya dong, kan yang ke sorga yang lebih didengar daripada orang yang belum pernah ke sorga. Kalau yang nggak pernah ke sorga kan ngikut-ngikut buku-buku, ngikut-ngikut Google, ngikut-ngikut ajaran-ajaran pendeta. Kalau yang ke sorga kan punya ajaran sendiri, dia yang lebih tahu. Jadi orang yang mengandung, Makanya Nabi itu jadi lebih orang yang tinggi mengandung dari guru, Oneness, lebih tinggi dari pendeta. Oneness, Unitarian, SSJ, terus kemudian bukan karismatik, itu nggak akan bakal masuk surga ya Kak? Kalau masalah ajaran kan kita nggak tahu persis sebenarnya aja maksud dari ajaran mereka kan. Karena oneness bisa dibilang Tritunggal pun sebenarnya sama itu. Tapi kan tergantung kita memandangnya. Tapi penentu orang masuk surga itu ketika dia tidak mau mendengar Nabi, itu bahaya. Penentu orang masuk surga itu ketika menolak Nabi. Karena kan Nabi itu kan pembawa suara Tuhan. Kalau suara Tuhan ditolak sama dia, misalnya besok akan terjadi pengangkatan, dia nggak percaya dia ketika akhirnya. Jadi yang penentu nyawa itu Nabi, bukan guru. Kalau guru kan cuma memperdalam ajaran aja. Tapi kan penentu ajaran dasar itu kan Nabi. Ya tapi kan nggak cocok dengan ajaran lo itu pada Oneness. Yang tidak, yang penting itu apalagi cuman baptisnya dipercik. Ya kagak bisa lolos lah. Harus diselam dong. Gimana tuh? Iya, makanya kan orang-orang percik kan tidak mau mengakui gua Nabi. Nah makanya jutaan, miliaran, bahkan bukan miliaran ya, mungkin ratusan juta orang yang percik itu akan masuk neraka, ratusan juta. Nah, aku pernah dengar gak katanya karismatik yang paling kaya ya? Iyalah, karena mereka bisa bikin mujizat. Nah itu kayak kalau profetan cuma ngomong-ngomong doang, ngebacot-bacot doang, bisa kaya dari bacotan kan nggak bisa. Tapi kalau kaya dari mujizat bisa. Kayak Andi Simon ya. Lu ngebacot kata orang, ya udahlah lu pegang aja nih ongkos pulang, lu pulang gih. Kan gitu. Nah, itu teman-teman. Ngebacot doang. Dulu kan bisa apa namanya, ada ini mujizat. Nah gini aja Gak, ceritain sama teman kita, nanti Yesus turun di Yerusalem. Terus siapa-siapa nanti pengikutnya di sana Gak? Lu sebagai apa? Jadi kan lu sebagai apa nanti? Gua sudah dibilang gua sudah dapat tahta di kerajaannya Yesus. Jadi gua juga nanti akan bertahta bersama dengan dia di dalam kerajaannya. Jadi nanti gua ikut di dalam kerajaan 1000 tahun. Kagak, nanti di pemerintah bersama. Kan di surah Yerusalem turun nih 1000 tahun. Lu kan belum naik ke surga nih. Lu masih di bumi. Lu jadi apa? Jadi ajudan apa jadi apa nanti sama Yesus? Jadi kemarin ada orang dapat penglihatan tentang gua. Bang Luga, gua melihat Bang Luga itu di Yerusalem baru. Gua melihat Bang Luga tuh seperti menteri yang dikawal pasukan malaikat. Bang Luga naik mobil Rolls Royce, itu yang nyupiri malaikat. Lu tahu itu malaikat dari mana? Orang bersayap banget ya. Bus. Oh gitu. Jadi yang setiap Tuhan, bersayap itu malaikat ya, ya? Yang setiap yang bersayap itu malaikat ya? Kan gua lagi cerita. Mbak Ardiansa bikin nyaman dia. Oh iya, ada hujat-hujatan. Iya. Ya. Sebentar dulu, jangan dulu orang lagi cerita jangan nyelak-nyelak gitu loh. Jadi kan dia bilang di mana lihat? Gua waktu itu Bang ada di Firdaus Bang, orang pada pakai baju putih, tiba-tiba ada orang kerumunan rame banget karena Bang Luga ini mobilnya dikawal oleh malaikat-malaikat. Gue tanya, lu tahu itu malaikat dari mana? Ya gimana Bang, orang pada bersayap berjubah putih, supirnya juga malaikat katanya gitu. Mobilnya merek Rolls Royce bilang gitu kan. Lalu pas orangnya keluar loh kok
kok Bang Luga gitu. Akhirnya gue dipanggil Bang Luga, ini kan teman gue nih. Lalu gue bilang ke dia, inilah upah menginjil di bumi dengan kerja keras gitu. Jadi gue itu dibilang udah kayak menteri. Nah jadi ya berarti kan jabatan gue udah tinggi lah di sorga kan. Nah jadi artinya bahwa gue itu sudah akan memerintah bersama Yesus sebagai King of King. Nah nanti pemerintahannya itu pertama tuh di Yerusalem selama 1000 tahun. Itu di bumi ini, bukan di sorga itu. Sorga nanti masih di bumi ini. Jadi Yerusalem yang sekarang itu di situ nanti kami bertata, tapi markasnya bukan Yerusalem yang sekarang. Ada kota turun dari surga, itu Yerusalem baru. Nah disitulah kami bertata selama 1000 tahun. Rakyatnya adalah orang Kristen yang tinggal, yang masih hidup. Nah itulah rakyatnya di seluruh dunia. Tapi pusat pemerintahnya di Yerusalem itu selama 1000 tahun. Nah setelah 1000 tahun, nah tapi sebelum masuk kerajaan 1000 tahun terjadi dulu perang Armageddon. Itu di lembah Megiddo. Di situ kumpul 200 juta tentara dari seluruh dunia melawan Yesus sebagai King of King. Maka Yesus dengan kekuatannya dari mulutnya keluar pedang tajam itu memukul dan melemparkan binatang dengan nabi palsu beserta 200 juta tentara itu dicampakkan ke lautan api. Daging-dagingnya disuruh jadi makanan burung. Nah setelah itulah kerajaan 1000 tahun. Nah itu iblis dikunci di jurang maut selama 1000 tahun. Setelah itu, setelah lewat 1000 tahun itu baru itu masuklah perang Gog dan Magog. Itu Lucifer keluar lagi dari penjaranya kan beserta setan-setannya ingin mengepung Yerusalem. Maka api turun dari langit menghanguskan iblis, barulah di situ penghakiman terakhir. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun dulu di bumi, baru penghakiman terakhir, baru sorga. Jadi yang mau gabung di kerajaan 1000 tahun dari sekarang daftar. Ada Armageddon juga ya, Gaya? Iya, ada perang Armageddon. Armageddon. Iya, Armageddon itu perang di lembah Megiddo itu enggak King melawan kan binatang, tadi bilang melawan Dajjal. kau bakal merintah di kerajaan 1000 tahun ya di Yerusalem bareng Yesus. Itu selain kau siapa aja yang bakal merintah? Allah pun mengizinkan permohonannya. Allah lalu memerintahkan malaikat Mikail untuk mengambil tanah dari bumi. Tetapi malaikat Mikail pun tak sanggup dan memohon perlindungan untuk menjalankan tugasnya. Allah pun mengizinkan permohonannya. Lalu Allah memerintahkan malaikat Israel. Lalu malaikat Israel melaksanakan santai-santai. Host di mitos. Oh, dijawab. Agak Luka, ini mau tanya, kan kau tadi bilang bahkan memerintah bareng Yesus di Yerusalem 1000 tahun nggak ya? Itu berarti macam wakilnya lah. Selain kau siapa gak yang bakal merintah bareng Yesus gak? Ada orang lain nggak? Ya. Ada dong, banyak yang level-level menteri, bupati, ada yang selevel dengan camat, kau lah, yang selevel dengan kau nanti sebagai wakilnya Yesus. Ada lah, itu 24 rasul itu. Ada 24 tua-tua. Berarti kau masuk 24 rasul itu ya Kak ya? Salah satu dari antaranya ya? Ya, jadi waktu itu gua berdoa sepertinya Tuhan ngomong gua masuk di situ. Ya tapi kan itu kan masih sifatnya rahasia. Tapi Tuhan bilang gua itu si Ray dapat penglihatan tentang gua dapat singgasana, udah dapat tahta. Tapi di bawahnya King of King. Oh, berarti layer 2 lah. Orang kedua lah ya, 24 orang itu ya. Ya, intinya setara menteri lah. Itu kekuasaannya gimana Kak? Kalau yang layer 2 macam kau yang 24 orang yang tepat posisinya di bawah Yesus itu kekuasaannya sampai gimana itu Kak? Ada kekuasaan atas 10 kota, ada kekuasaan atas 5 kota, ada yang kekuasaan 1 kota. Jadi setiap menteri-menteri itu diberikan kekuasaan 10 kota, artinya kalau dia lebih besar kuasanya, kota-kota yang dikuasai dia lebih banyak. Jadi kan di bumi di surga itu kan ada kota-kota kan, ada ratusan kota atau puluhan kota kan. Nah, jadi semakin dia tadi bilang
Iya kalau di Jerusalem berarti kan Jakarta masih ada, Kuala Lumpur masih ada, gitu. New York masih ada. Jadi kita memerintah kota-kota yang ada di Wih, situ. keren dong. Kalah dong presiden perdana Karena menteri. kalau kerajaan 1000 tahun New York masih ada. Berarti kalah dong levelnya sama lu presiden perdana menteri. Iya namanya. Ya kalah lah, kan udah kerajaan 1000 tahun. Kalau kerajaan 1000 tahun itu udah kerajaan di atas segala kerajaan. Tapi kan habis Armageddon itu ya. Kira-kira Ya, habis perang. berarti kalau habis Armageddon kan banyak korban nggak? Tinggal dikit dong berarti manusia di dunia. Masih banyak. Kan orang-orang yang tertinggal itu yang tidak ikut pengangkatan, mereka bertahan itu tetap masih banyak. Artinya masih banyak ya, artinya kan 8 miliar kan, 8 miliar yang untuk Armageddon mungkin 2 miliar atau berapa kan masih tetap ada sisanya. Kok aneh bingung ya. Itu kan di dunia belum rapture. Ngeri lah. Kan belum rapture kan itu. Ngeri banget itu kalau bisa sampai masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu udah rapture belum? Apa? Udah rapture belum? Kerajaan 1000 tahun. Udah. Di dunia habis rapture kan turun lagi gitu, tiga setengah tahun pesta di surga. Iya, habis rapture Armageddon. Habis Nah, rapture, Armageddon naik, ini turun untuk lagi. ngebersihin Yerusalem. Nah, Turun baru lagi setelah ngurusin orang-orang yang masih ketinggalan gitu. bukan rapture kan pesta 3,5 tahun. Habis 3,5 tahun pesta, kita perang Armageddon. Iya, perang. Melempar Pasca binatang dengan Armageddon nabi baru palsu dengan kerajaan 200 di itu dunia tentara 1000 yang akan tahun gitu dilakukan maksudnya. bukti. Ya, kerajaan di dunia 1000 tahun. Tapi para petugas kerajaan 1000 tahun itu sudah nggak bisa mati, sudah dipekal itu. Badannya udah tubuh kemuliaan, nggak bisa mati. Tapi kalau rakyatnya masih bisa mati, Iya. Masih ada kawin gitu. Sorry, itu Enjo, halo Enjo, selamat. Halo Enzo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya bro, Kristen ya? Dari mana? Iya. Oke, tuh. Ya, Bang Hanso nih Kristen. Ini Sebentar. ada ini. Tunggu. Bang Jago, gedein Bang Handi aja dong, jangan saya. Oke, siap. Siap. Ini ada Bang Luga, katanya Nabi ini. Gimana nih tanggapannya Hanzo di dalam keimanan Kristen? Nabi kucluk. Nabi kucluk itu bro. Kamu kok dibohongin mau aja. Nabi palsu, tahu? Dia tuh nabi yang ngawur. Ditangkap aja nabi kayak gini. Nanti kualat lu. Nanti kualat lu. Orang gila ditanggepin. Nanti nggak takut. Sekarang kan begini. Oh, ayo coba. Ya, sekarang kan begini. Kita kan melihatnya kan sebentar. Sekarang kan kita begini. Masalah nabi palsu apa enggaknya kan tergantung kan pengaruh seseorang, ini kan. Nah, kalau lo juga tidak pengaruh, lo ngaku Tuhan pun kalau nggak ada pengaruh nggak ada gunanya. Intinya kan pengaruh itu. Nah, sekarang di dalam dunia perdebatan gue punya pengaruh nggak? Nggak ada. Kalau memang gue nggak punya pengaruh, ya nggak masalah gue dikata nabi palsu. Tapi yang punya pengaruh menyesatkan orang, bener emang. Iya, artinya kan, ya kan nggak masalah. Mau dikatakan gue nabi palsu juga nggak masalah, karena apa dong gunanya ada neraka? Karena orang-orang sesat itu udah pasti ada. Buat lu di neraka. Karena Tuhan Yesus bilang lebih banyak orang yang masuk neraka daripada orang masuk surga. Nah, berarti harus ada orang seperti ini. Karena neraka juga butuh manusia untuk jalannya. Jurang maut butuh orang-orang yang buat kamu tuh. Iya, buat misalnya model kayak si guru palsu satu ini kan. Karena ini kan kenapa dia sama gue bilang nabi palsu, dia iri. Karena dia nggak ada yang nanya sama dia. Ya udah lo coba orang Islam nanya sama udah dia. Kering. Coba udah kering. Tiap hari mah. Nggak pernah lo gue lihat. Tuh.
Sudah sering bro. Ya udah, si Hanzo ini terkenal nggak? Gua tanya, si Hanzo terkenal nggak? Terkenal lah, temanku muslim banyak. Bro Luga dan Bro Enzo gini aja dulu. Jemaat lo ada berapa? Jemaat lo ada berapa? Nggak perlu kamu tahu. Bro Kenzo sudah baptis berapa orang? Nah gitu aja dulu. Makanya dari buahnya kalian akan lihat seseorang tuh dibenarkan atau salah, karena dari mulutnya dia akan dibenarkan, dari mulut juga dia akan dihukum. Tahu nggak tuh ayat di mana, Luga? Nggak tahu, kamu nabi palsu kok. Makan Alkitab aja jarang. Ketawa kamu. Belum lagi aib. Luga, udahlah kau tobat. Ya, lu tobat, lu bertobat. Jangan. Udah, turun aja kau. Turun aja lo. Lu aja turun. Lu ngibul aja bisanya. Jangan salah bro. Bukannya memberikan firman. Mana pengikutnya coba? Sebut satu atau dua orang siapa? Ya udah, lo pernah nggak kopdar sama muslim? Pernah nggak lo ketemu kopdar sama muslim? Kenapa? Oh sering. Kenapa enggak? Sama siapa coba? 99% lingkunganku ini muslim. Tahu kamu? Enggak, lo pernah nggak ketemu para debater ketemu gitu? Pernah nggak? Emang kamu? Sama siapa? Di YouTube baru ketemu siapa sih? Donditan paling kamu. Udah merasa terkenal. Iya, lo ketemu sama siapa? Yang pansos. Enggak, lo ketemu sama siapa? Kenapa? Lo ketemu sama siapa? Penting gitu, ku sebutin. Gak penting bro. Ya kalau lu cari pansos, kalau aku buat apa gitu loh. Nggak penting kalau pansos gitu bro nggak laku bro. Jadi orang mending kamu kalau mau cari duit ngomong gitu. Sebentar. Jangan orang nggak ngasih lu duit lu marah, nggak boleh. Lo kok Arjo tahu? Ya tahu lah. Orang dalam gua banyak. Cak aja kenal. Iya namanya Luga tahu. Luga yang gila itu kan, iya bener gitu. Terus kalau misalnya gue mau cair bentar lagi 2 miliar, lo udah tahu belum? Nah, itu bohong gitu loh. 2 miliar gigimu. Itu warisan gua, itu rumah bapak gua. Ya buktikan aja, buktikan gitu loh. Orang ngomong gampang bro. Masalahnya lu gembel sampai sekarang gitu loh. Lah kerjaanmu apa sekarang coba? Terus gua mau sertifikatkan tanah gua yang di kampung yang nggak perlu sertifikat bro. Udahlah, kamu nggak usah jadi badut gitu loh. Semua orang tahu. Lo kan cuma kalau lu dari Kristen dibuang, di Islam jadikan badut. Mati aja kamu Luga, nggak guna hidupmu. Tahu? Di Kristen dibuang. Jadi lalu di sini nggak sadar lu jadi badut. Memalukan kamu, malah menghujat yang iya kamu itu. Sok-sokan tahu firman. Sekarang begini ya, kalau gue jadi, sebentar dulu, gantian bicara ya. Kalau gue dijadikan badut, orang ketawa itu wajar karena yang ngomong 10 orang. Jadi kita nggak nangkep pembicaraan tuh apa. Tapi beda ceritanya kalau dikasih timer ngomong 1 lawan 1. Dan kalau di sini kan namanya gue datang ke room muslim, semua ngomong, semua ketawa tuh wajar. Karena yang ngomong 10 orang. Iya kan? Tapi kalau misalnya gue mau debat 1 lawan 1 kasih timer, selesai. Itu ada Pak Ardi kalau mau. Cuma aja bilang kita kasih timer, ya Bang Enzo dan Bro Luga. Jangan lawan aku bro, nggak ada yang poinnya mau debat sama dia. Oke. Mending kamu lawan Ardi kalau mau. Takut dia saya. Mending lu lawan Ardi coba aku lihat. Itu Handi Kleber. Enzo, kenapa dilempar ke saya? Saya butuh botol banyak ini. Sebentar. Katanya saya mau ngelawan Handi. Handi aja telepon gua. Bang Luga, bisa nggak tolong jangan serang Bang Juma. Kita ngelawan yang baptis lama aja. Terus Juma bilang apa? Bang Luga, tolong dong jangan masuk ke sini Bang. Sebentar dulu. Gua masih bicara, jangan lo ngomong dulu. Gantian ngomong. Iya, orang si Handi nelpon gua kok. Juma bilang apa sama gua? Bang Luga, tolonglah dulu jangan masuk ke sini Bang. Kenapa Bang? Goblok soalnya. Kelasnya Bang Luga kan bukan di debat di TikTok. Kelasnya Bang Luga itu udah di debat terbuka. Itu yang ngomong Juma sama gua. Bohong, nggak percaya. Panggil Juma. Itu ngomong. Coba lo lawan Juma. Coba lo debat. Udah sering. Tanya Bang Andi. Udah lama sama Juma. Ada YouTube-nya nggak? Ngapain di YouTube-nya sama gua? Ngapain di YouTube? Ngapain di YouTube ini? Ya biar gua tahu. Bangun. Enggak bangun, udah siang enggak? Bangun, woi.
Jadi inilah orang Inilah ya, inilah badut-badut orang ini memang dibuang di itulah Kristen, gunanya dan di neraka. Islam Ini jadi iri badut. hati. Inilah dia. Orang seperti ini iri Nggak ada hati. yang kuirikan Makanya kan dari gue udah kamu, bilang bro. orang muslim itu lebih mulia daripada lo. Kenapa? Kalau orang muslim karena dia belum mengenal Tuhan, wajar dia ngotot. Kalau lo udah mengenal Tuhan tapi nggak percaya, tapi tidak melakukan firman Tuhan, gue nggak tahu nih apa Firmannya dosa lo harus yang ngakuin membuat lu lo jadi nabi. begitu. Injek gigi ke kepalamu. Kalau sini Apanya? gue injek kepalamu. Kalau suruh ngakuin lu nabi. Tuh kan, Gila aja ngakuin lu nabi. lu ngapain lo mau nginjak gua? Kalau lo mau nginjak gua, bikin diri lo lebih terkenal dari gua. Lu aja kagak, muka lu aja coba. Open cam coba. Ngapain? Nggak berani lo open cam. Ngapain? Tuh takut lo dibunuh sama Islam. Aku nggak pernah. Orang Islam tuh bukan orang bodoh. Itu framing Islam loh. Kalian diem aja di framing begitu. Ajar Orang bro. muslim itu bukan orang Islam itu bodoh. cinta damai. bego-bego. Di framing membunuh. Ini kena pasal kamu kalau dilaporin lo. Bener lo. Kena pasal lo 5 tahun. Nggak ada. Siapa yang mau bunuh orang di sini? Nggak Tuh. ada. Ini direkam loh. Ini direkam loh. Memang dia salah Direkam. apa? Bang Jago. Aneh-aneh. Rekam bro. Buat bukti suatu saat kalau dibutuhkan. Iya, Kena pasal ini dia. Belum tahu dia. Pasal ITE. Pasal berlapis ini. Ya. Ya. Apa rupanya gua ngomong tadi? Loh, Gua ngomong apa tadi, Cok? Gua ngomong apa tadi? barusan dia ngomong apa udah lupa teman-teman. Kan gua udah bilang orang muslim itu mereka lebih mulia karena kenapa? Mereka belum mengenal Tuhan. Kalau lo udah mengenal Itu Tuhan udah tapi fitnah tidak loh. melakukan Lu firman Tuhan, udah makanya fitnah loh. hukuman Lu lo mau 1000 fitnah kali orang lebih Islam nggak kenal dari Tuhan neraka. katanya. Kalau gue jadi Islam gue cari kamu. Beneran. Loh, bagi gue kan mereka tidak mengenal Tuhan. Orang gue kan beda iman. Teman-teman jangan mau dibodohi sama dia, dikata-katain nggak kenal Tuhan katanya. Hajar aja orang kayak gini, nggak guna dia ini. Orang Kristen juga bilang orang Dia di Kristen tidak Kristen. mengenal Tuhan Bahkan kok. di room Ini Kristen kan dia dia udah loh, dibuang. Dia ini ucok, sampah. malah mau Sampah, suka main pelacur dia itu. Tahu? Ayo, mau apa lagi? Masa? Iya, dia nih penikmat lendir bro. Inilah teman-teman, dia ini mau iri buka lagi hati. bangkemu. Iri hati karena dia tidak mendapat kemuliaan dalam kerajaan Ya Tuhan. udah terserah. Gua aja sudah Karena dapat gini, penglihatan, gua dapat tahta di aku udah tahta muak emas. dengar bualanmu tuh udah Ajaran muak. elunya, lu dapat Udah apa? muak dengan Lu nggak dapat, bualanmu. yang ada lu masuk Bualanmu neraka. itu bualan sampah. Di sana Tadi kok fitnah ada sini, orang- di sini fitnah sana. Itulah kamu. Udah. Bajingan kamu, Turun. bajingan. Gak ada gunanya. Tolong. Bajingan. Moderator. Bajingan. Moderator, tolong ini anak di stop aja. Takut. Moderator, Takut. di stop aja nih anak. Keder. Cukup. Keder lo. Enggak, gini kita Bukan takut, gua nggak buka lo. Gini, Bang. Sampah lu itu, bener sampah. Udah, enggak. Gua di sini mau menginjilin orang, bukan Injil makan ngurusin tai orang udah babi mau ke gitu. neraka. Ini udah pasti ke neraka ini. Ngapain gua nginjilin dia? Jadi kan, Bang Hanso takut ini dia. sering Udah aku bongkar kita satu. ini Enggak, diskusi enak. ini orang udah pasti ke neraka, jadi nggak perlu Enggak digini. bro, kalau kena orang nggak gini nih nggak gini, tahan Bang lah Luka. gue. Lo kan gua udah bilang gua nggak mau diskusi sama nih orang. Memang kenyataan Bukan, lu tuh maksudnya kan suka kalau main Bang Luka itu nabi, silakan coba lubang buaya. laporkan ke Bang Kenzo gitu loh, biar diakuin gitu. Karena Bang Kenzo nggak ngakuin. di Kristen Makanya dibuang, Loh, di sini jadi badut, Iya, mati aja kan kau, saya mati bilang, aja kau. apa dong gunanya neraka? Ya buat lu lah, Ke neraka kan ada, orang di neraka harus diisi. buat lu. Nah inilah calonnya. Jangan salah. Ini calonnya udah ada. Ya lu calonnya karena lu udah menghujat Roh Kudus, tahu nggak? Lu bilang bla bla bla, lu fitnah. Menghujat Roh Kudus. Menghujat kamu itu Orang goblok. gua aja berdoa malaikat datang. Tolong, bego. Ucok. Udah. Apa? Datang orang gua lagi enak-enak di sini lu nyempil aja Pentolan apa? GBI. Mau Nggak ada Nggak, gini. apa-apanya, nggak ada yang kenal sama lu. Udah yang gua mau tanya, bikin udah rame gua room ini cross kan check. gua tiba-tiba mau masuk. Ngaku-ngaku lagi. GBI. Maling kamu tuh, tukang fitnah. Tahu nggak? Sadar nggak kamu tuh? Bertobat bro. Syukur masih ada gue ingatin kamu. Gini Bang Hanzo. Di room Kristen ngomongnya gini, di room Muslim ngomong gitu. Saya nanya bentar Nggak aja ada Bang Hanzo. otak nih orang. Jangan dikasih panggung. Di Kristen udah nggak ada panggung dia. Bang Hanzo, Di status sini diterima. status nabi, Nggak status ada. nabi itu gimana sih menurut kamu ke dalam Nabi palsu. Nggak ada nabi lagi bro. Kalau ada yang ngaku-ngaku, itulah nabi palsu. Contohnya ini orang goblok satu nih. Dimana tiap hari loh
fitnah, tiap hari ngibul. Nggak ada isinya, ngapain dikasih panggung orang kayak gini? Lawak-lawak nih. Dari dulu udah kayak gitu. Kabur, mewek. 2 miliar, 2 miliar. Katanya udah ke surga dia. Nggak sadar ya itu, nggak sadar, sakit jiwa. Tapi Bro Henzo itu kalau dosa gua di sini. kayak kesaksian dia seperti itu. Tapi banyak loh itu kesaksian dia kutip-kutip bro. Dia sumbernya tuh dari YouTube, dari buku-buku tulisan orang, dikutip-kutip sama dia, ngakunya dia yang kesana. Kan di YouTube banyak. Bukan dia, dia suka dari YouTube. Coba cek channelnya Elizabeth. Iya iyalah, kamu nyolong dari situ. Wong dia yang cerita, lu yang ngambil, maling kan. Sumbernya YouTube. Ya teman-teman Muslim kan nggak tahu sumber dia dari mana. Dari buku, tulisan orang. Tuh kabur nggak pamit. Dodol dong, bikin gue sore-sore. Maaf ya teman-teman ya, nggak tahan dengan orang kayak gini. Gak apa-apa bro. Tapi yang kasih panggung lah. Tapi kan benar dia di GBI kan, Hanso? Hah? Kenapa bro? Dia kan dari GBI toh? Nggak ada yang kenal bro, dia ngaku-ngaku. Dia tuh, mohon maaf ya, orang kepahitan dia itu. Orang kepahitan kan gimana sih? Jadi ya segala cara dia pakai gitu loh. Jadi ular gitu. Kalau di roomnya Kristen hujat-hujat Islam. Kalau di sini Tritunggal Wanes diserang semua, berasa dia paling bener. Orang apa kayak gini? Nggak ada niat diskusi dia tuh. Kalian nggak tahu aja kalau dia di roomnya Kristen kalau lagi menghujat. Orang Muslim yang baik-baik bertanya dimaki-maki terus sama dia. Ya begitulah. Makanya tiap ketemu orang ini, aduh panas, bikin panas telinga. Ngomongnya juga. Memang dari GBI. Iya, ya jemaat biasa bro, jemaat biasa. Yang waktu sekali aja tuh dia debat sama siapa tuh yang di YouTube. Itu aja dia mingkem gitu, takut digebukin kan mukanya, kayak orang tertekan gitu kan. Begitu aja dibangga-banggain katanya. Katanya hanya dia yang berani debat sama Islam. Dia nggak ada dia debat. Debat awal. Hanso takut open camp, takut dicari sama orang Islam, dibunuh sama orang Islam. Emang Hanso salah apa? Ngomong gitu kan. Udah framing, udah fitnah. Katanya orang Islam nggak kenal Tuhan. Nggak ada orang Islam nggak punya Tuhan. Berbeda Tuhan, iya. Maka itu ada diskusi gitu loh. Tapi kalau sampai memfitnah orang Islam nggak kenal Tuhan, itu fatal. Lalu untuk apa mereka sholat? Untuk apa mereka Mekah? Gitu, untuk berhaji? Itu kalau nggak punya Tuhan, ngapain ke situ? Bela-belain, keluarin duit, tenaga. Dari situ aja udah nggak bisa mikir kok dia. Parah. Dia sih sering minta perpuluhan gitu. Iya, sering minta donasi dia, bang. Kalau nggak dikasih ngamuk-ngamuk. Dia nggak mendukung ini, itu udah banyak track record dia. Orang sakit kok, orang pengangguran nggak ada kerjaan. Satu-satunya cara ya memfitnah, cari makan dengan membual. Ya itulah dia. Gimana ada ini tuh yang percaya sama dia. Bang Nabi Luga? Benar nggak ini omongannya Bro Hanjo? Sebentar, tadi ada telepon. Ya, sebentar. Ya, jadi gini, si Henzo ini adalah orang yang sudah kebablasan. Jadi di dalam kekristenan itu ada namanya, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia diasinkan selain dibuang dan diinjak orang. Saya menghadapi Muslim dengan saya menghadapi Kenzo ini beda. Bukan saya takut sama dia, tapi karena orang ini tidak bisa lagi diselamatkan. Dia ini udah kategori bebal. Dia ini dosanya udah menghujat Roh Kudus. Ya. Tapi kan di Wanes ini sama seperti itu. Di Wanes itu kan jelas juga ajarannya. Sebentar. Iya sama, kemarin teman saya si Ray dapat mimpi Rudy Yohanes itu masuk ke satu rumah yang terbakar, tapi dia masuk terus ke rumah itu sampai dia terbakar di dalam rumah itu. Nah, jadi si Rudy Yohanes
Kenzo ini lebih jahat. Lihat ya dari gaya bahasanya, dari auranya itu dia lebih kejam. Makanya saya bilang lebih kejam. kalau Muslim itu sebentar. Kalau Muslim itu dia kan, kalau bagi Kristen kan belum mengenal Yesus ya, artinya belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Jadi kalau misalnya ada suatu kekurangan itu masih bisa dimaklumin. Kalau saya dengan Muslim itu masih bisa ngopi walaupun beda iman. Kemarin saya tidur di Mualaf Center, saya bisa tidur di situ, makan bareng gitu kan. Masih bisa, karena masih ada harapan untuk diselamatkan. Tapi kalau model-model seperti ini udah nggak bisa tertolong. Yesus pun nggak bisa nginjilin dia. Karena kenapa? Manusia, sebentar dulu bro, sebentar, tenang dulu. Udah lanjut, tenang. Iya lanjut. Jadi gini, kenapa Yesus tidak mau menginjili ahli-ahli Taurat? Itu ada di Matius 23 dikatakan, celakalah kamu ahli Taurat, karena kamu sudah pasti tidak bisa luput dari hukuman neraka. Jadi ada memang tipe-tipe manusia itu yang memang kejahatannya udah nggak bisa tertolong lagi. Nah, kalau Buddha dan agama-agama lain. Saya mau salam dulu nih sama saudara saya nih, Bang Karismoto. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Lanjut. Ya, silakan. Ya. Lanjut, Bang Luga. Jadi bukannya saya membenci dia, tapi karena dia ini yang masuk ke dia ini bukan setan tingkat kecil. Ini udah sekelas Beelzebul atau Asmodeus yang masuk ke dia. Makanya dia itu sangat membenci orang Muslim ya. Di sini pun walaupun kita ngotot-ngototan, mau balok-balokan, tapi tuh nggak ada kebencian. Habis itu ketawa lagi ngobrol. Tuh perhatiin deh gue sama itu. Tapi kalau kawan ini lihat rubuhannya, lihat pasukannya si Bom itu mengutuk saya luar biasa loh. Saya pecahin kepala kau, saya kampak kepala kau. Dalam hati gua aja yang anak jalanan aja nggak sebrutal itu. Saya pernah jadi pimpinan anak jalanan se-Jabodetabek di tanahnya Pak Ciputra Wot itu dulu markas kami. Itu teman saya itu tukang bunuh orang semuanya, enggak gitu-gitu amat gitu loh. Nah, sebentar Henjo, lu jangan ketakutan dulu. Nah, jadi makanya saya bilang orang seperti ini tidak bisa saya ladenin. Saya cuma ngasih statement, ya udah saya tinggal. Karena dia ini akan ngejar-ngejar saya untuk apa? Dia ini haus akan ketenaran. Haus akan nama besar karena dia nggak dapat kekenalan. Coba siapa yang kenal dia? Nggak ada yang kenal dia. Loh, ya kan? Tanya aja teman-teman Muslim. Saya kenal baik. Masuk TV. Taruh dulu. Saya harus adil di sini. Diam dulu. Ya, Hanso saya kenal. Saya udah pernah ketemu Hanso. Nomornya ada sama saya. Ya gitu ya. Saya bisa menilai di antara keduanya gitu. Terkenal kok Hanso-nya lebih baik. Dia masuk room Muslim, diskusi nggak menghujat, santai gitu Hanso. Gitu loh gak? Terusin. Oke. Gini, kalau orang-orang seperti dia berdialog dengan room Muslim, itu niatnya untuk menyelamatkan tuh nggak ada, hanya sebatas cari aman. Muslim kan mayoritas, jadi dia nggak akan mengatakan perkataan-perkataan yang menekan, yang menggertak sehingga ada suatu pertobatan. Dia ini paling santai. Shalom, gimana teman-teman? Baik begini. Nggak ada apa? Ini ibarat kata tuh sifatnya tuh pengecut gitu loh. Tapi kalau gue kan enggak, gue memang kalau salah, walaupun orang benci gue biarin, tapi untuk keselamatan orang gitu. Kalau dia enggak, dia baik-baik hanya untuk apa gitu loh. Kalau lu ketemu sama si Hanso, nah kapasitasnya lu ketemu sama si Hanso siapa? Lu juga bukan beda bro, beda. Hanso bukan misionaris, lu misionaris, bedanya di situ. Tapi cara nah iya, makanya justru dia harus tahu diri. Dia kan cuma rakyat biasa. Gue kan penguasa, gue rasul, gue nabi. Harusnya rakyat biasa. Tapi dia ini sebenarnya bukan rakyat biasa, tapi dia ini udah kelas-kelas guru palsu. Jadi makanya dia selalu mengejar-ngejar gua. Gua udah bilang, tolong lu cari room lain. Gua udah nggak mau ngeladenin lu, dikejar aja gua kesana kemari. Berarti dia ya kan yang memang iri sama gua. Kalau gua yang iri, gua akan ngejar dia. Tapi dia Bro Henzo iri sama gue dijambak mausnya botol. Ya iri lah. Gimana sih lo orang udah kemana-mana. Gini. Kenapa Hanso selalu ada kalau ada lu kecium baunya gak? Lu di mana-mana lah. Cium bau lu gitu lu.
Oke. Iya, maksud gue begini. Ketika kita ingin mengalahkan seorang Luga, nggak perlu kita memaki-maki Luga. Lu tunjukkan aja kehebatan lu dalam berdebat dengan Muslim, ketenaran lu. Nggak perlu lu maki-maki gua, karena gua udah aku bongkar satu aibmu tadi. Lu doyan pesen itu, doyan main begituan gitu loh, doyan ngedeal. Udah gue bongkar satu. Berarti yang dia suka kedua mesen udah ya, gue bongkar. Bang Enzo ya? Aplikasi Sering bro, sering gitu. Valid itu, ada valid. buktinya nggak? Ada temen lu pegang tuh buktinya. Siapa? Malu kamu nanti dibongkar di sini. Udah. Kamu enggak, itu kan jujur, kamu ngaku itu kan kamu. uang hasil ini, hasil baptis Iya, itu gimana buktinya sih Anda mana? ini? Lu jangan jujur, ayo. teroris juga yang satu. Jujur. Nah kan, Bukan mana masalah jujur, buktinya yang penting. Bukan kok minta orang jujur sampai sih. sekarang aja lu masih Buktinya doyan. apa? Ada screenshotnya Ada nggak? buktinya. Ya apa? Mana bukti screenshotnya ada nggak? Ada videonya? Lu Mana pembuktian bukti nggak videonya? ada? Beberapa kali memang pesan. Maksudnya kalau misalnya pernah bilang aja buktinya yang pernah, penting, kan tolong. Minimal 5 kali dia. Nah kan. Ya udahlah. Ini anak udah nggak bisa diajak ngomong. Jadi tolong turunin aja. Kalau nggak mau turunin, gue yang turun. Gitu aja. Enggak, gini ngobrol baik aja dulu, maksudnya biar clear semuanya, Bro Luga. Kan saya bilang buktinya nggak ada, pokoknya ada, pokoknya enggak. Kita nggak bisa main pokoknya, buktinya, screenshotnya, videonya. Nanti ada waktunya, ada waktunya. Tenang. Kasih lihat juga Ya buktinya. udah ada waktunya, tunggulah. Ada Jangan list ngomong dulu, sekarang, keterlaluan. tunggu pada Status ini, waktunya. status sekarang nabi belum soalnya. Jangan ngomong semuanya. sekarang, kalau waktunya Tenang. udah muncul baru lu iya, ngomong. pasti. Lu kan belum Ya udah nyenggol ngomongnya nih. nanti, jangan sekarang. Kalau lu nyenggol, nah itu kan udah clue udah Gua aku aja kasih. nggak kenal lu nyenggol apa lu? Gua nggak kenal lu kok. Lu memang nggak kenal Lu gue kenal gua, gitu gua loh. nggak kenal lu. Tapi gue tahu aibmu, masalahnya itu. Karena Aib apa? Lu kan cuma dengerin dari gosip ke gosip. Sebentar Enggak. gini. Daripada enggak jatuhnya fitnah, ya takutnya ini kan fitnah. Ini karena Luga juga sering baptisin orang. Kalau memang dia sering pesan perempuan di aplikasi Jo itu tunjukkan buktinya. Kalau memang Luga juga pernah, ya kasih tahu aja jujur gitu loh. Jadi Iya, biar nggak screenshotnya, videonya, kan nggak apa-apa. Masa orang Sebarin begitu juga di nggak apa-apa. video? Iya apa enggak Luga? Iya apa enggak gitu aja, ayo coba tes Enggak, jujur. begini aja. Itu Iya fitnah. kan? Jadi gini, intinya begini. Kalau nggak ada bukti fitnah, nggak ada bukti screenshot atau video atau nanti bentuk apapun, itu itu nggak ada gunanya ngomong. Kan Nabi kan jujur biasanya. Iya, ini orang Oh, terus iya, kalau gitu lah, Bang. Ini direkam, jangan suara kayak ini gitu. kalau di neraka ini udah pasti digenjot abis nih sama si Lucifer nih boolnya. Omongan Bro muda, Enzo, lu gini, gak kayak Bro paling Enzo, karena bener kan kamu tuh. si Padahal Bang Luga aduh, ini ngeri. sebentar dulu. Karena Munafik. Bang Luga ini kan Tolong moderator, jadi seorang pembaptis juga gitu. Jadi takutnya Moderator nanti takut gini, fitnah Bro. kok. Lu jangan Bro, ngadu nggak sama ada. gua. Dia nggak ada baptis Apa, orang. berbuat Coba seperti suruh itu dia gitu. tunjukin foto satu aja dia baptis orang. Coba. Silakan, Nggak akan ada Bro. bro. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Buka aja. Enggak, Nanti ku harus simpan. ada konsekuensinya. Kalau ada gimana? Oke. Kalau ada nggak aku bongkar aibmu. Nah, Loh kok begitu loh? Taruhan 1 miliar ya? Yang ini. Kalau ada ya? Kalau nggak ada, gitu loh. kalau nggak ada, Gini, Anso nggak jadi ngopi sama tunjukkan gua aja. sore ini, gitu aja. Gini, tunjukkan Ya, STT-mu, tanda kelulusan STT-mu. Kalau bener kamu lulus, tunjukkan. Itu aja. Kok Jangan lulus minta STT? muluk-muluk Gua bareng nggak orang. pernah Gini, ngomong STT. Bang Luga, Kenapa tunjukin jadi lari foto ke yang STT? baptisin Orang perempuan yang membaptis di-download itu coba. harus Tunjukin, Bang. memiliki validasi. Nggak sembarang orang bisa baptis orang. Kalau Lu siapa orang biasa bilang? Yohanes membaptis pembaptis itu aja nggak dia sah. ngebaptis, dia malah dituduh orang Eh, gila bego. kok. Orang stres lu. Itu zaman apa? Yohanes Ini pembaptis zaman baptis apa? orang, lu dituduh Ini orang gila zaman lama-lama. 2023. Otoritas pembaptisan hanya dilakukan oleh pendeta atau petinggi-petinggi Itu kata pendeta lu, gereja. pendeta sundal lu, tolol. Kuculuk. Pendeta sundal lagi Kuculuk. bawa-bawa. Pendeta solo sini bawah sini. Gua geplak nanti kan? kepala pendeta lu. Bodoh. Nggak ada orang biasa bisa Itu membaptis. kan Tunjuk ajaran kalau ada. pendeta lo yang Ku kolot kasih kamu itu. 1 Nanti miliar. gua matiin lo pendeta lo. Nah, Kok jadi ini pendeta lo nabi yang doang ngatur? kan, nabi palsunya udah berhasil ku pancing keluar kan. Nabi mau matiin orang katanya. No, gua ini nabi. Iya. Masa Bang gua Luga, disuruh jangan turun gitu sama lah. pendeta? Itu loh. Masa Nabi Gua kan nabi. Ketahuannya. Masa Bang Andi aja tahu, Bang Andi. Tahu. Bang Andi. Bang Andi di mana ada orang bukan pendeta bisa membaptis? Coba tunjukkan Bang Andi. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bukan pendeta, dia nabi. 2023 Orang. kucluk 2023.
Di zaman Nggak banyak yang sekarang Kita baptis. bukan berpegang pada 2023 Zaman orang sekarang stres, yang gue orang gila. tanyain. Kita berpegang Yang pada tanya Alkitab, gua. tolong. Gembel. Terus di zaman sekarang kan pendeta ada. itu rata-rata itu Goblok, denger Ya, Bang kita Edi. nggak berpegang pada rata-rata. Setiap Kok jadi orang rata-rata ketika yang ngatur? dia Kita berpegang dibaptis, pada dia mendapat Alkitab. surat baptis. Dia Surat mendapat surat setan yang baptis. lo dapetin surat baptisan lagi gue keplak kepala lu. Surat baptis itu ada nomornya. Nomornya ini bisa dicek siapa Itu kan pendetanya. aturan organisasi pendetanya dari pala mana. lu. Gua juga bisa bikin aturan. Kalau bukan gua yang baptis, gua nggak boleh Yang ngakuin. kutanya Itu kan itu mana? semua orang bisa Nomor bikin SPT-mu organisasi. mana? Gua juga Nomor punya pendetamu organisasi kok. mana? Gua Kartu punya pendeta deh, gak usah jauh-jauh kok nomor kartu pendeta kartu. lagi. Gua ini bikin gereja, bikin organisasi. Gua yang cetak, gua yang diriin. Mana gerejamu coba? Mana alamatnya? Aku catat coba. Mana? Gereja apa Ini coba? aja jemaatnya, ini aja penontonnya Gereja udah apa? 300 kok. Gereja apa? Coba ngomong. King of King. King of King, di mana Gua alamatnya? Rasul. Di mana alamatnya? Ada Di mana di gerejanya? di Pamulang, sekarang di dulu. Medan ada, di Samosir ada, Mana? di Nggak satu aja yang fix alamatnya. Gua cari Google Maps sekarang. Jalan apa? di Samosir ada, di Jalan Tanah Gua Pamulang, yang bro. di- Bro, lu gak yang di Pamulang. Di Pamulang Itu juga gereja ada. kafe itu yang di Pamulang. Gereja itu kan Ngawur dia ini bro. Nggak gereja ada itu kan gerejanya. begini. Bener. Begini, Ini kuping berani gue. Ucok. Begini Ucok. Pembual ya. dia nih. Sebentar, Panjangin sebentar. loh. Dengerin Erwin ya. Gereja itu sekarang sinode itu lama. banyak. Sebentar dulu. Tolong moderator. Ya, dengerin dulu Bang Kezo. Bentar, jadi bro. gini. Ya, silakan. Banyak sinode itu nganggur mencari-cari jemaat. Jadi sinode itu kan cuma tanda tangan. Ini pendeta Dr. Timotius Hardono, Pak Luga bisa nggak Bapak jadi pendeta? Langsung Bapak tinggal tanda tangan, saya kasih seluruh fasilitas. Karena dilihatnya jemaat gue tuh banyak. Jadi sinode-sinode ini ngemis-ngemis untuk dia cari jemaat. Sinode itu kan cuma ini pelangkat doang, korps. Tapi dia kan kalau nggak ada jemaatnya kan dia juga jadi sampah. Nah, yang penting itu orang ngumpul dulu. Nah, orang ngumpul ini tinggal kita minta, misalnya mau dari mana nih? Dari GBI, Pendeta Timotius Hardono. Pak, tolong, ini jemaat ada 200 orang. Tinggal Bapak kasih stempel dari GBI. Itu tim Pendeta Dr. Timotius Hardono itu teman gua. Ya, dia udah maksa-maksa gua, tolonglah Pak Luga, Bapak jadi gembala aja. Gua bilang, gua ini rasul Pak, gua ini buka-buka gereja, nanti tinggal stempel dari, kalau nanti gua bikin sinode sendiri, tinggal gua daftarin sinode, ataupun misalnya gua bergabung dengan GBI CK5. Kan ketua CK5 Pendeta Dr. Timotius Hardono kan sudah minta-minta sama gua untuk gua jadi gembala. Bapak tinggal tanda tangan doang, bukan masalah tanda tangan, gua ini fokus lagi memenangkan jiwa. Nanti kalau udah banyak, baru gue minta stempel dari mereka. Tapi orangnya udah ada. Gereja itu yang penting tuh orangnya, bukan tanda tangannya. Tolol, goblok banget sih lo. Kalau tanda tangan kan tinggal Silakan, Bro ditelepon, Henjo. suruh datang. Oke, diam dulu Bro Luga, silakan Bro Henjo. Lo ngawur kalau ngomong ya. Ngomong ini itu kenal si ini si anu, bohong. Buktikan gitu loh. Mana jemaatmu sekarang? Di mana dia bergereja? Di mana? Lah Ditanya gua itu loh aja dari bikin tadi. debat sama Moko Ginta itu yang penontonnya udah 200 juta sekarang, Ucok bajigur. Seluruh Aduh, Indonesia dari dulu jemaat kamu gua. itu aja yang dibangga-banggain. Ini aja si Andi Klebes ini jemaat gua, lu tanya aja sama dia. Iya Bang Andi. Seriusan Handi Celebes. Fitnah lu Bang Andi. Ini calon jemaat gua, makanya manut-manut sama gua. Jemaat di Kalau gua dunia ngomong gua lain, tempeleng palanya. jemaat di Minta dunia diinjek lehernya nih. anta beranta. Injek lehernya, Bang. Dunia tak beranta. Si Andi aja kalau ketemu dicium tangan sama gua. Buset. Kembali kali gak. Bang Luga, gue dikasih kontrakan sama wakil Kapolda katanya. Ya udah kita cek lah kontrakan lo di mana. Naik mobil sama gua sama bos BUMN itu ke daerah mana tuh Andi? Daerah Bekasi sono ya. Gue lihat udah dikasih dia. Gua mah sama Muslim itu mereka ini udah gua anggap jemaat gua. Seluruh 270-80 juta ini udah 90% ini jemaat gua.
Ya, tapi kan gua bayar per puluhan kali lu gak? Orangnya sakit ini ya. Sakit jiwa. Makanya lu jangan iri. Ini si Andi Klebes ini bakalan gua angkat jadi wakil gembala sidang nanti di King of King, di cabang di apa? Di cabang di Jonggol. Orang si Juma aja dulu. Si Juma dulu nelpon gua kan, Bang Luga, gimana di Bang Luga perkembangan? Gua bilang lu tenang aja Jum, ini Pak Tahir ini udah mau ngedanain gua nih. Pokoknya Bang Juma aman deh pokoknya. Serius nggak ada donaturnya aman pokoknya. Yang penting Bang Juma itu pokoknya harus jadi penginjil gua bilang. Si Luga kalau memang ada donaturnya. Lu tanya sama Juma dulu tuh gua ngobrolannya begitu sama Juma waktu dia belum terkenal dulu kan. Nah makanya kan kalau gua kan di belakang gua kan banyak kokai lah, konglomerat. Jadi maksudnya gua ini kan mau gua tawar-tawarin nih supaya lo jadi gembala sidang. Ustadz Anwar aja gua tawarin, Ustadz siap nggak jadi gembala sidang? Ada lah gua bilang, masalah pendanaan ada lah gue bilang, siap kok mereka semua. Makanya gue udah bilang kalau mana jemaat ini seluruh jemaat gue ini. Luka, lu pendeta apa nabi sih? Ini pendeta lo tulisannya lo. Gue udah ratu cok, udah di atasnya pendeta. Gedein, Bang Rik, gedein layarnya tuh. Tuh. Lu buka sih? Ya kenapa tuh? Itu cemberut gitu mukanya. Pendeta tulisan di sini nih. Heboh pendeta Loga Tambunan. Pendeta itu kan gelar dari organisasi. Kita ikut diklat 3 kali juga dapat gelar pendeta. Gua itu sudah dipaksa-paksa begas gelar pendeta. Guanya kagak mau. Nggak usah Pak, saya ini udah rasul, nggak perlu pakai gelar pendeta. Nggak penting gelar pendeta. Yang penting tuh pengaruhnya. Kalau mau dapat gelar pendeta diklat 3 kali, gue dapat PDT, gue full. Kalau lu cuma dapat pendeta doang mah gampang. Ngapain sih? Udah nggak zamannya gelar-gelar gitu. Yang penting itu pengaruhnya. Banyak sekarang pendeta nganggur, banyak kan coli. Ini bener nih lu kan di jemaat. Ya gua lah. Andi siap ya Andi ya. Ada lah bangsa-bangsa makan-makan gado-gado ada lah Andi. Woi, gue pengennya gak yang silakan Bang Ben. Silakan Bang Andi. Ini transferannya Andi, persembahannya Andi biasanya mau gue bulanan nih. Bulan ini belum masuk nih. Dia ntar ya Andi ya. Ya ntar gue ntar bangsa-bangsa. Ntar gampang. Ya, ini persembahan nih dari si Andi nih. Kan lu pernah janjiin gua tanah 10 hektar sampai ini hari udah masih ada. Makanya lu jadi jemaat gua. Kalau lu nggak jadi jemaat yang ada lu gua campakkan. Gua kan berteman lu udah 10 tahun lebih. Tapi lo ngianatin gua pas gua turun tadi, lo ngianatin gua lo. Lu jangan begitu lo. Lu jangan bener gak lu gak dari GBI katanya Bang Hanso enggak dari GBI. Lah gua kan bingung. Nggak usah dengerin. 10 tahun lu gak itu dari GBI. Kok bisa ada bukan dari GBI? Makanya aku konfirmasi ke Bang Hanso, bener nggak sih Bang? Luga itu dari GBI. Setahu aneh kenal 10 tahun lebih Luga. Itu dia bisa bilang dari GBI. Kalau enggak tanya aja abang gua Marcos Mare orang nomor 3 di Kajati. Istrinya kepala hakim di Depok. Tanya, Luga itu benar nggak sih Nabi? Lu tanya aja sama dia. Dia tanyanya sama Jaksa langsung. Aduh, Bang Hanso. Bang Hanso, ntar aku Sherlock di Cempaka Putih ngopi sore. Oh iya. Lanjut. Bang Andi nggak Sherlock juga ke Luga. Kenapa? Nggak ke Sherlock juga ke Luga. Jangan sampai gue Sherlock Luga juga ntar ketemu ribut lagi. Nggak usah satu-satu aja. Nggak boleh ditemuin. Ntar ribut lagi. Ya, nah, gua kan Andi, gua kan di sini kan gua dapat markas nih di Pamulang nih bisa ngomong 2.000 orang. Nah, jadi nanti kalau misalnya Juma mau debat sama gua bisa diajak debat langsung gak sih? Nah, yang nggak gini aja deh, yang lu pikirin itu, saya nggak bisa ngebayangin kalau Tuhanmu nggak jadi turun di tahun 2023, lu malu lu. Bukan 2023, kebangunan rohani terjadi tahun 2023. Kedatangannya itu, pokoknya nggak sampai 2030. Ya. Oh, sebelum 2030.
Ya, tapi di bawahnya itu bisa 2025, bisa 2024, ya pokoknya udah dikit-dikit lagi lah. Makanya sekarang kita nonton nih. Kalau si Henzo ini masih begini-begini terus 1 bulan ke depan, udah berarti dia udah fix, dia udah di lautan api udah. Datanya di mana, Duka? Datanya di mana? Yerusalem udah dijawab. Jadi sebelum 2030 itu udah siap-siap. Tanda-tandanya apa gak kira-kira kalau dia mau turun? Kan perang dunia ketiga, ini kan perang dunia ketiga udah pecah nih kan, nah berarti udah siap-siap udah. Oh waduh, nah siapa nih? Pas di perang tahun depan kan vaksin udah diberlakukan chip. Nah chip itu kan di Wahyu pasal 14. Gue tanya dulu sama si Henzo udah vaksin belum? Henzo udah vaksin belum? Jangan ngomong kayak gitu, nggak boleh. Nggak boleh ngomongin gini, kena pelanggaran. Jangan. Gua tanya aja dulu. Henzo udah vaksin nanti. Iya, lebaran di TikTok rungkat nanti ngomongin begituan. Oh, ternyata udah pakai tanda binatang dong kawan ini. Pantesan aja lo ngelawan gua. Udah ada fix udah. Jangan ngomongin gituan, itu urusan pribadi. Nanti kena rungkat roomnya. Iya. Masalahnya kan kalau udah diberlakukan chip udah berarti tidak bisa membeli dan menjual, itu udah tanda, itu udah kalau udah sampai pakai chip udah itu selesai udah. Persoalannya gini gak, dia kan turunnya di Yerusalem sana, lu di Indonesia gimana ceritanya lu bisa ke sono? Iya kan udah rapture dulu kita, kan udah rapture dulu ke sorga, pesta 3,5 tahun di pesta perjamuan ikan anak domba. Setelah 3,5 tahun kita bareng-bareng nunggang kuda tuh. Wahyu pasal 19 kan dibilang raja segala raja menunggang kuda dengan seluruh pasukannya. Di situ gua ada itu di Wahyu pasal 19. Gua turun di perang Armageddon. Di situ gak? Ada tadi itu, ada dia di sini. Keren. Itu ada di pokoknya di ring satunya itu ada. Dengerin dia kalau dia nerangin, jangan ditiban. Jadi di Wahyu pasal berapa tadi kak? Pasal 19 itu gua ada. Ya 19 itu Luga itu turun sama Yesus nunggang kuda ke bumi ke Yerusalem. Iya, gua juga nunggang kuda bareng dia. Barang bos gua, itu kan bos gua. Turun di perang Armageddon. Si lontong sayur dengan 200 juta tentara yang ngelawan King of King dicampakkan ke lautan api jadi makanan burung bangkainya yang darahnya sampai sepinggang saking banyak darah. Udah gitu, udah bersih-bersih, udah kita memerintah kerajaan 1000 tahun di Yerusalem, 1000 tahun damai itu. Jadi gua di Yerusalem ya ngopi-ngopi lah, gimana sih? Kayak nggak tahu aja gua ngopi sampai 1000 tahun Kak. Dia panjang, enak banget loh, gila. Kira-kira 70 tahun aja udah enak, 10 tahun. Gini, kalau menurut Luga itu, nah turun sampai Yesus nanti gitu loh. Nah, yang mendanai nanti siapa di bumi Kak? Yang pendanaannya, bendaharanya? Oh, kalau Yesus udah jangan lo bilang pendanaan, seluruh alam semesta punya dia. Oh, jadi kalau makan gratis ngambil aja punya orang gitu. Lu di situ itu malaikat-malaikat sudah menyediakan seperti bangsa-bangsa mie goreng. Aduh, kopi-kopi. mie goreng dunia gitu ya. Bang Andi. Bro. Makanya jangan sampai Andi plet. Makanya kan gue udah bilang Mas Andi, lu kalau gua akan jadi gembala King of King, lu jangan ngotot. Iya kan? Kalau gua tinggal lo nangis. Jangan sampai. Bang Andi, ini jadi jurang ini buat Bang Henzo ini karena Yesus itu turunnya sama Luga. Nah, Bang Henzo ini kemana? Kalau Henzo dia udah sama binatang digenjot di lautan api, digenjot mulu, bolnya udah habis. Masuk jadi barisan binatang. Yesus itu kan juru selamat, Kak. Yesus itu juru selamat. Kenapa lu gak nyelamatin Henzo, malah lu ketawain, Kak? Kan si Henzo ini kan nggak perlu diselamatkan, memang ini udah ditentukan untuk dibinasakan karena dia ini kan kata Yesus, apabila ada seorang menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini, lebih baiklah batu kilangan diikatkan ke lehernya lalu batu itu ditenggelamkan ke dalam laut. Itu kata Tuhan gue yang paling manis dan paling ganteng itu yang menyesatkan. Kalau gue tanya, jangan dia dua-dua. Nah si Henzo malu, lu kan penyembah patung. Lu pura-pura nggak tahu lagi. Lu kan sering digenjot juga loh. Lu kan pecundal juga. Gimana tuh? Sama-sama pesundal. Jangan dikasih panggung orang kayak gini. Orang gila. Otaknya separuh. Ini kalau si Henzo ini kalau udah ketemu Lucifer nih dicipok, dihajar terus nih belakangnya nih.
Emang Lucifer suka nyipok. Wah, habis. Ya, si Richard sama si Hanzo ini habis nih. Betul. Lidahnya gue tanya sama lu kan katanya pernah ke neraka. Emang si Lucifer di situ disiksa atau menyiksa coba? Menyiksa lah bajigur. Itu kan neraka kan belum lautan api. Ucok sekali kalau diajarin. Kamu botol, nggak ada. Iblis memiliki kuasa di neraka. Di mana dalilnya? Itu aja kamu udah salah. Lu baca dulu itu tempat penyiksaan. Baik iblis, baik manusia disiksa di sana. Bukan malah Lucifer atau setan yang menyiksa manusia. Otakmu itu di mana? Luga gitu ngaku-ngaku. Diam. Nanti pala lu gue keplak, lu diam dulu. Jangan bikin gue emosi. Jadi gini. Kalau lu emosi. Dengerin. Bikin emosi. Lu jangan emosi gak? Lu lawan. Bener juga lu emosi lu. Lu jelasin dong. Bukan ngajarin kalau sepakat dengan statementnya Hanzo ya lu jelasin. Jangan emosi lah. Iya, makanya biarin. Benerin ya, gini loh. Kan di kitab Wahyu kan dikatakan itu ada namanya raja dari jurang laut namanya Abaddon. Dia tinggalnya di jurang laut. Itu pasukannya itu kitab Wahyu. Entar aja dulu. Nah, dia di situ dibilang raja dari jurang maut. Dia pasukannya itu jutaan. Jadi Lucifer dan antek-anteknya itu belum disiksa, makanya dia bisa mencobai manusia karena dia belum disiksa. Nah, nanti ketika perang Armageddon itu binatang yaitu Beelzebul, Asmodeus, Astorat, Leviathan, itu jenderal-jenderal Lucifer itu akan dicampakkan ke dalam lautan api di perang Armageddon. Sekarang belum Armageddon, bajigur belum tolol. Nah, nanti di perang Armageddon lah baru mereka dicampakkan. Sama di perang Gog dan Magog itu nama Lucifer baru dicampakkan ke lautan api. Makanya lu sekolah. Lu jangan sekolah sama Beelzebul. Jangan sikap, jangan tolol-tololin orang. Jangan sikap. Itu biasa, lagunya dia gitu, Bang. Makanya gua udah bilang, orang kayak gini cocoknya ditinggal ditenggelamin doang. Dia bacot doang beraninya. Kalau ketemuan pucat kalau ketemu. Gue mau nanya Kak, itu yang diajarin yang nyamperin lu itu Kak dalam mimpi Kak. Itu yang diajarin kayak gitu caranya. Ya lo kan kebanyakan bersundal sama patung-patung, makanya Tuhan marah sama lu, pecat. Makanya lu jangan mau jadi lonte. Itu kan simbol kan ada di Musa lu Kak. Seperti Musa meninggikan ular begitu pula. Nggak usah ngomong gitu, kamu doyan itu sama itu Kita udah ke neraka, kita udah tahu kondisi lu. Di sono lu bakal kena hajar, makanya jaga-jaga, jangan banyakan makan cabe. Jangan banyak-banyak jajan, lu gak kena AIDS kapok kamu, kena raja singa kamu nanti. Lihat aja mukamu udah hitam. Coba cek ke ini dokter kelamin, itu tanda-tandanya orang kena penyakit mukanya hitam. Coba cek. Bang Kenzo, potong kuping kalau kamu nggak kena. Kenzo, dia itu nabi. Gak tahu nih anak satu dibandel. ini anak kita ini. Kamu tuh bersyukur masih aku ingetin di sini gitu loh. Sebelum nyawamu hilang dari tubuhmu, ada kesempatan bertobat yang kedua. Gua aja berdoa aja barusan Roh Kudus turun kok, Tuhan bicara sama gua kok barusan. Ngomong apa coba? Ngomong apa katanya? Ngomong apa? Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Islam ini akan datang menyembah. Makanya ini semua udah mau gua angkut ini semua nih. Seluruh dunia nih, termasuk Hamas. Udah mau jadi jemaah. Hamas bro. Hamas. Lo lihat aja, orang Muslim bisa ngelawan gue berdebat ya? Yang ada gue gaplok-gaplokin. Sebelum lu ke Hamas, lu belajar ngomong Arab jangan dulu. Jangan sebut itu nanti rungkat. Oh sorry. Iya, jangan disebut namanya. Ini semua udah jemaat. Gue udah nganggap mereka ini udah ade-adean, udah jemaat udah. Tiap hari juga kena dulu. Lu Kak, aku mau nanya nih, kan pasti di alam sana kan ada istilah khusus nih. Sebutan lu siapa Kak di alam sana Kak? Yesus kan Immanuel, pasti ada L-nya belakangnya. Ya, gue sih nggak butuh sebutan lah. Yang penting Tuhan gue aja yang dimuliakan. Gue cuma hamba yang tidak berguna. Yang penting Yesus gue aja yang dimuliakan. Hanya nama gue konser juga gitu loh Kak. Hanya nama Yesus
berikanku ke. Wah ngeri deh Andi, jangan sampai nggak ikut lo kerajaan 1000 tahun lo Ndri. Gua ngopi-ngopi di Yerusalem lo jadi pesunda lo di neraka kan nggak enak gua. Ya memang temen ada gua masing-masing. Yerusalem itu nanti kalau lu turun sama Yesus lu bisa berbentuk manusia apa gimana sih Kak? Oh iya, tampang gua tambah lebih glowing lagi. Wow, gua cukurannya udah ngeri. Iya. Ada jadi perempuannya lu gimana kalau ada enggak ada perempuan? Oh nggak ada, nggak perlu kita kalau udah dalam kekekalan kita nggak perlu bini, justru ada bini nanti ngerepotin. Kita mau ketemu Tuhan, bini ngambil, ya kan? Mending semua diam. Jadi semua tuh harus ada satu komando. Jangan ada bini-binian, nggak ada di surga semuanya fokus melayani Tuhan. Kan itu katanya di Yerusalem, kerajaan dunia 1000 tahun. Kok surga lagi gimana sih nanti bakal mimpin lu Kak? Lalu satu-satu ya. Kan ini turun di bumi nggak di Yerusalem. Masa lu 1000 tahun di bumi? Iya. Lu kagak ngapa-ngapain? Ya 1000 tahun itu kita sudah masuk dalam kekekalan, kita nggak ada di situ kawin mengawinkan, tapi rakyatnya masih kawin mengawinkan, karena kita udah tubuh dalam kekekalan, kita udah nggak butuh kayak gituan. Yang kita butuh adalah memerintah sebagai raja. Makanya kan di dalam penglihatannya si Ray, gue naik Rolls Royce, dikawal yang nyupirin gue juga malaikat bersayap, ngeri gak? Sadis bro. Enggak. Bapak gimana gak kalau lu mimpin sebagai raja, Bapak gimana tuh posisinya? Artinya gue bukan raja segala raja, gue penguasa di bawahnya raja gitu loh. Bos gue kan Yesus, gimana tuh? Dia asisten dia. Dia layer 2 artinya guys. Kan ada menteri, ada gubernur, ada tinggi itu salah satunya Luga. Luga ya, ini ibarat kata ini menteri lah, pengawal. Iya. Gitu. Menteri betul. Karena gue udah dikawal sama malaikat-malaikat, ada mobil lagi kan. Yeah. Wih ngeri men, ternyata di Jerusalem baru memang ada mobil. Berarti kalau ketemu Hanzo, naik mobil apa? Hanzo nggak kenal dong. Siapa lu gitu? Ada ini namanya. Siapa Hanzo? Ini kalau Hanzo nggak ada di sono. Hanzo di lautan Nabi sama Lucifer bapaknya. Juga nanti itu pakai ini pas wahal. Apa itu pas wahal? Pasukan pengawal halu, gitu ya kayak. Oh enggak, itu bukan halu bro. Itu nggak main-main. Itu tertulis tuh ada ayatnya. Nggak main-main. Lu lihat perang sekarang, kan banyak yang mati. Itu nggak main-main bro. Jangan lu anggap sepele itu. Itu serius. Hanzo mah udah nggak kelihatan, udah nggak dianggap lah ya. Gua takutnya nanti dia udah ada di bawahnya Lucifer, dia udah masuk. Gua udah sembunyi. Takutnya gua nanti lu turun sama pasukan. Lu kena peluru nyasar gimana? Enggak, lu mobil lu apa? Kita sudah nggak bisa ditembak. Orang yang jadi orang yang jadi penguasa di Yerusalem Barat itu udah nggak bisa mati. Mau ditembak di rudal juga. Apa? Mobil lu apa? Mobil lu di sana apa? Rolls Royce. Gue sih mau minta dua lah, Rolls Royce sama Inggris ya. Mercedes-Benz Maybach. Mercedes-Benz Maybach berapa cc tuh? 6.000, yang 6.000 ya. Wah itu udah paling ngeri lah, harganya aja udah 2 triliun itu satu mobil. Boy lu ngalahin mobilnya siapa? Yang ini pengacara yang ngetop nih. Enggak, lu ngalahin mobilnya dia dong. Itu Mas Sayur lah. Oh iya. Itu Mas Sayur. Iya. Ngeri lah kalau udah masuk kerajaan 1000 tahun. Tapi tetap lu butuh kebutuhan di bumi, isi bahan bakar kan, misalnya gitu. Kalau yang di Roros itu kan biasa ada pengawal gak? Lu ngerekrut siapa pengawal? Hanzo? Malaikat-malaikat. Oh enggak, pengawalnya udah malaikat-malaikat udah. Kenapa lu pelit banget sama Hanzo sih? Kenapa gak lu rekrut Hanzo aja Kak? Kalau si Hanzo kan dia udah kan tanda tangan kontrak sama Lucifer, dia jadi bininya. Si Hanzo tuh sama si Odinson rekrut gak? Iya kasih. Makanya kalau si Odinson mau gua baptis, lu mau nggak gua baptis? Si Odinson, kalau dia mau baptis, oke, gua rekrut. Tapi kalau dia nggak mau dibaptis ya udah lu langsung. Gimana sih? Dia kan dari Tritunggal. Ya, tapi kan dia belum dibaptis selam. Kalau belum baptis selam nggak boleh masuk. Udah dibaptis selam dia. Siapa? Dancol. Iya Odinson. Richard belum. Iya Odinson, Richard Odinson itu udah di Ancol. Udah nyelam gak ke laut gak? Udah nyelam. Udah baptis selam belum lo? Richard? Iya, udah. Laut udah, nyelam ke laut udah.
Udah sering. Siapa yang baptis? Siapa yang baptis? Yang jelas bukan Luga lah. Henzo yang baptis. Nah itu. Nah, dia belum dibaptis. Dia sering diving ke laut gitu. Ya, enggak bercanda tuh. Masuk neraka aja tuh. Kalau bisa dia satu sel sama si Henzo. Dikasih satu setan untuk ngejebol belakangnya. Gue gini loh, gue khawatir gini loh. Ada satu sosok yang dia sebut neraka itu, padahal itu surga loh. Sedangkan dia sebut surga itu neraka loh. Gimana tuh Luga? Ya itu kan terserah lo lah. Nyebut neraka ke kita, padahal kitanya surga loh. Ya masalahnya kita udah sering ke sono. Kalau lo kan belum pernah. Ya sebentar dulu Bro Luga. Selamat sore Bro Sen. Sore Bro. Selamat sore. Sore ya. Dari Katolik atau Protestan? Protestan Bang. Oh Protestan. Oke. Siap. Berarti bukan umatnya Nabi Luga ya? Kenal nggak sama Nabi Luga? Itu saya malu punya Kristen seperti si Luga ini. Kayaknya dia mabuk tua itu. Banyak musuhnya ini Nabi ya. Tapi memang kan gue udah bilang. Sebentar gini Itulah Bang Nabi, neraka gini Bang Nabi minta itu memang pasti banyak musuhnya. Silakan lanjut. Iya, karena gini bro, kan Tuhan Yesus mengatakan sempitlah jalan menuju kehidupan, lebarlah jalan menuju pintu kebinasaan. Kenapa banyak orang memilih pintu kebinasaan? Karena biasanya jatuh di dalam dosa percabulan. Kalau nggak percabulan merokok, kalau nggak bersundal dengan adat istiadat. Yang tiga itu yang membuat orang sulit banget mempercayai hamba Tuhan atau nabi Tuhan itu, karena keterikatan itu, kenikmatan teriak maling. Yang suka cabul situ. Kalau Batak kan biasanya kan bersundal dengan adat istiadat. Kalau si Henzo ini kan mungkin dia tidak jarang menyembah. Ya kan, makanya kalau si Henzo ini kalau di neraka nih tempatnya udah VVIP nih, langsung di samping Lucifer, nyebokin Lucifer. Gue iyain aja. Ya iyalah, 1% pun omonganmu tuh yang bener nggak ada dari dulu. Ya itu kan kata lo sebagai lo ketemu gue kabur. Oh hari ini aja kamu anteng di sini. Biasanya nggak tahan. Ya, orang muslim. Tapi gini loh Bang Jago. Masalahnya gini loh, sebenarnya nggak salah juga yang Luga ngomong loh. Soalnya Yesus kan tawarin loh, minta apa saja dalam namaku. Ada kan ya di Injil loh. Nah berarti iya makanya. Ya boleh dong. Nah, gimana nih Bro Sen? Kok Anda nggak percaya dengan Nabi Luga? Memang dia bener naik mobil Rolls Royce, tapi kok nggak yakin itu Luga yang naik Rolls Royce itu? Iya, itu kan keyakinan Richard. Nah, menurut Bro Sen, iya, tapi gua nggak yakin itu Luga yang naik Rolls Royce. Nih Bro Sen, percaya nggak dengan kenabiannya Luga? Enggak lah. Jawab coba. Bro Sen percaya nggak Bro? Ya, tanya dia dari mana? Ya, tanya dia dari gereja mana? Gini, Kristen dari gereja mana? Pasti dia dari AKBP. Kalau nggak AKBP, Gemim. Tanya aja pasti itu. AKBP pasti belum dewasa. Oh dari gereja mana bro? Sian lo dari gereja mana? Saya Protestan. Jangan malu kau ngakuin jejak. AKBP kau kan? Saya Protestan. Hah? Putus bro, suaramu putus. Gereja mana kau? Protestan. Protestan gereja mana? Sama itu. Protestan sama AKBP sama tuh, nggak mau dibaptis selam, masuk neraka itu. Udah kalau mumpung lagi pendaftaran masih buka, lo langsung daftarin aja Sen. Luka, biar gua nggak jadi penasaran nih Luka. Gua mau nanya nih. Luka kan ada naik Rolls Royce. Di belakang lu mobil apa? Pengawal lu Luka. Segala itu ditanyain. Itu suka-suka malaikat nanti Udinson. Enggak, yang pasti begini, yang dapat penglihatan kan bukan gua, teman gua juga seorang pendeta juga. Tuh, bentar. Kata Noni yang baptis selam itu hanya karismatik. Gimana menurut Luga? Itu kata Noni di bawah. Betul. Ya makanya berarti saya bilang yang Wanes baptisnya seperti apa? Kalau Wanes itu kan bisa dia berada di dalam Protestan, dia bisa berada dalam karismatik. Jadi Wanes itu tidak menjamin dia kan itu hanya ajaran saja, Bang. Jadi nanti Wanes itu nanti akan diperhadapkan dengan Protestan atau karismatik. Dia mau pilih mana? Kalau dia pilih karismatik, dia biasanya akan lebih lembut seperti si Samuel. Tapi kalau dia pilih Protestan, dia akan lebih brutal seperti si Mikana dan pasukannya. Dan jadi Kenzo. Makanya
Kalau Kenzo ini, dia ini sebenarnya orang Protestan tapi numpang di GBI. Karena orang GBI ini jarang sekali saya temukan orang-orang seperti dia. Ada sih beberapa, tapi menurut gue ini adalah Protestan penyusup di GBI yang memakai nama GBI, tapi dia masih mengajarkan ajaran dasarnya, yaitu menolak baptisan selam, bahasa roh, gitu. Gereja yang tidak memiliki bahasa roh itu biasanya nggak ada Roh Kudus ya, memang nggak ada sih, memang udah pasti nggak ada. Memang pada dasarnya semua baptis itu harus baptis selam gitu ya, nggak ada yang baptis. Dan biasanya ada nanti bahasa roh, nanti akan kelihatan tuh bahasa roh gitu. Nah kalau biasanya dia nggak ada bahasa roh tuh berarti dia nggak ada Roh Kudus. Coba kamu bahasa roh coba. Bahasa roh itu bukan untuk disuruh-suruh. Silakan yang lain. Bang Luga, saya boleh bertanya? Ya, silakan Bro Sen. Nah, kalau Yohanes Pembaptis kan dia mendapat mandat dari Yesus untuk membaptis. Nah, abang mendapat mandat dari siapa, Bang? Oh, saya didatangin langsung sama Tuhan Yesus pakai jubah emas. Dia mengatakan kepada saya, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku yang menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Akan memang orang tidak menerima engkau anakku. Jangan-jangan abang bertemu dengan iblis lagi. Abang halusinasi lagi. Nah, makanya kan saya bilang, lo tahu itu Yesus apa enggak, itu derita lo, itu urusan lo, ya. Tapi gue cuma bersaksi. Saksi abang saat itu siapa, Bang? Saksi abang saat itu siapa? Lo penglihatan itu enggak? Ya, gue dengan beberapa pendoa teman-teman gue, ada Robert, ada Matius, gitu. Jadi bisa abang hadirkan di sini, Bang? Enggak, yakin tuh surga enggak? Yang lu lihat kan mobil roda segala macam enggak? Ya, surga. Sebentar audiens. Nggak usah saya hadirkan. Bisa juga saya hadirkan. Ada juga kan teman-teman saya yang hadir juga. Dan makanya kan saya kan berada di Gereja Betel Indonesia, Gatot Subroto, dan saya pun untuk para petinggi-petingginya saya tidak ditolak kok. Justru saya disambut luar biasa kok. Bahkan pernah dari mimbar saya disuruh maju ke depan. Oh, ini Nabi Tuhan. Berarti banyak yang mengakui kenabiannya Bang Luga. Kenapa saya ngakuin gitu loh? Sekarang kalau gua dibilang nabi palsu, sekarang ada nggak pendeta karismatik maupun Gilbert Humoindong maupun Pariaji Niko yang berani ngatakin gua nabi palsu dari YouTube? Ada nggak? Kan nggak ada yang berani. Gilbert aja diem kok. Saya berani bilang abang nabi palsu. Saya berani bilang orang gila. Iya, kau kan bukan pendeta, kau cuma rakyat jelata. Lu ngomong rakyat jelata juga lo ngomong juga nggak ada gunanya. Emang di hadapan Tuhan, Bang, ada pengkasta-kastaan, Bang? Ada dong, enak aja lo. Lo mau jadi nabi enak aja lo. Lo rakyat nggak bisa. Semua harus ada kerajaan. Namanya juga kerajaan. Kerajaan itu ada birokrasi. Kerajaan Allah ada birokrasi. Nggak sembarangan lo main asal ngebacot entar muncul lo ditampar malaikat gimana?